Apakah sang putri yang Bapak maksud adalah putri keraton? Benar sekali. Apa kamu pernah melihatnya? Saat melakukan perjalanan ke Kawi, tepatnya di pos awal, aku sempat melihat sebuah rombongan dengan satu orang putri yang sangat mirip dengan putri keraton, Pak. Dan anehnya hanya aku saja yang melihat hal tersebut. Memangnya dia tidak bisa kembali, Pak? Sangat sulit, sebab dia langsung berurusan dengan sang putri. Dan nampaknya sang putri tertarik dengan teman kalian itu. Sang putri memberikan apa yang dipinta oleh teman kalian dengan konsekuensi teman kalian harus tetap melayani sang putri sampai batas waktu yang saya sendiri pun tidak tahu. Jadi kesimpulannya saya tidak bisa memastikan apakah teman kalian akan bisa kembali atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Terpikat Pesugihan di Gunung Kawi. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Terpikat Pesugihan di Gunung Kawi. Sesat. Langit tak selamanya cerah, terkadang gelap datang untuk menyapa hidup manusia. Begitupun takdir hidup. Tak selamanya kemudahan akan datang terus-menerus, terkadang hal pelik pun bisa saja membersamai takdir hidup manusia. Namaku Ardi. Hidup pasca menikah nyatanya tidak begitu mudah. Banyak sekali hal penat yang terkadang mampir memenuhi isi kepala. Satu persatu kebiasaan menyenangkan yang dulu kerap kali aku lakukan pun perlahan menghilang, tergantikan oleh rutinitas yang sangat membosankan. Berangkat bekerja dari pagi hingga sore hari, kembali ke rumah untuk rehat, dan di esok hari harus pergi lagi dengan aktivitas yang sama. Kalau dipikir-pikir, sudah hampir 3 tahun aku menjalani kemonotonan hidup ini. Padahal dulu aku kerap kali melakukan pendakian ke banyak gunung di Pulau Jawa. Aku rasa sekali-kali hobi tersebut boleh saja dilakukan lagi, asal tidak menghilangkan kewajiban yang sudah diemban. Aku pun kemudian mencoba menghubungi beberapa teman mainku dulu, yaitu Ali dan Alfi. Keduanya merupakan partner mendakiku sejak muda dulu. Kami bertiga sama-sama sudah memiliki keluarga, sehingga kami tak pernah lagi melakukan pendakian untuk menghibur diri sendiri. Kehidupan kami bertiga pun masih jauh dari kata cukup, sebab kami bertiga hanyalah pekerja serabutan yang tidak memiliki keahlian yang mumpuni. Aku pun menghubungi kedua karibku menggunakan telepon genggam yang kumiliki. Aku lebih dulu menelpon Ali. Ali, weekend nanti sibuk kah? Enggak, kenapa emang? Aku ingin ajak kamu naik. Naik kemana? Gunung Kawi mungkin? Kebetulan aku free. Ucap Ali. Aku pun merasa lega sebab ajakanku nyatanya tak bertepuk sebelah tangan. Padahal sebelumnya aku berpikir bahwa kedua temanku itu tidak akan ikut naik ke puncak Kawi. Namun nyatanya aku salah. Nyatanya Ali sangat-sangat bersemangat dan menantikan weekend itu tiba. Kini aku harus segera menghubungi satu temanku yang lainnya, yaitu Alfi. Aku pun merasa sangat senang sebab ternyata Alfi pun sama seperti Ali, yaitu tidak memiliki kesibukan yang cukup berarti dan mudah untuk aku ajak ke Gunung Kawi. Meskipun aku sendiri pun sebetulnya ragu untuk datang ke Kawi. Ada beberapa opsi gunung lain yang sebetulnya ingin aku datangi. Salah satunya yaitu Arjuno. Namun setelah dipikir-pikir, untuk lebih menghemat waktu, Kawi adalah pilihan yang tepat. Setelah memastikan bahwa teman-temanku bersedia untuk melakukan pendakian bersama, aku pun lebih dulu meminta izin kepada istri dan anakku yang masih belia. Aku ingin mereka tahu bahwa aku memiliki rencana untuk naik Gunung Kawi dalam waktu dekat.
Dek, weekend nanti aku berencana naik gunung. Ucapku kepada istri di rumah. Naik gunung mana, Mas? Naik ke Gunung Kawi. Tumben Mas mau naik, padahal Mas kan udah vakum cukup lama. Aku hanya bisa diam saat istriku menanyakan hal tersebut. Aku berusaha untuk mencari jawaban yang sesuai agar ia pun tak khawatir nantinya saat melepaskanku untuk naik ke Gunung Kawi bersama kedua teman akrabku. Lama aku nggak naik, Dek. Terakhir aku naik kan sebelum nikah dengan kamu. Dan itu udah 3 tahun lalu. Karena kamu sendiri dulu selalu khawatir dan takut akan terjadi hal buruk kepada aku jika naik gunung. Kalau gitu aku izinin Mas buat naik. Tapi Mas juga harus ingat pulang. Kamu juga harus hati-hati saat di sana ya. Karena kamu gak akan pernah tahu kejadian apa yang akan kamu alami saat di gunung nanti. Banyak-banyak berdoa dan minta pertolongan ke Allah ya. Kini aku pun merasa lega sebab istriku sudah mau memberikanku izin untuk naik gunung. Padahal dulu dia sangat takut jika aku pergi ke gunung. Mungkin saat ini dia sudah mulai memahami kondisiku yang kerap kali mengeluhkan hal penat yang ada dalam pikiranku. Sehari sebelum melakukan pendakian, aku memutuskan untuk bertemu dengan kedua karibku tersebut, yaitu Ali dan Alfi. Kebetulan kami bertiga tinggal di satu kota yang sama, yaitu kota Surabaya. Kami ingin saling cerita satu sama lain, sekaligus berdiskusi tentang perlengkapan yang akan dibawa saat pendakian nanti. Kebetulan kami bertiga sudah begitu lama tidak bertemu. Mungkin terakhir kali ketemu 6 bulan yang lalu. Itu pun tak sengaja. Sepulang kerja kami memutuskan untuk bertemu di salah satu kedai kopi yang ada di kota Surabaya. Di sana kami saling bercerita tentang hidup kami masing-masing. Nyatanya persoalan rumah tangga kami bertiga tak jauh berbeda dari persoalan ekonomi. Kami belum menyentuh angka 5 tahun pernikahan, sehingga wajar ekonomi kami belum begitu stabil. Namun di antara kami bertiga, Ali adalah sosok yang merasa dirinya paling merana. Dia bekerja sebagai satpam di sebuah kompleks perumahan. Namun ia bertemu dengan istri yang memiliki kehidupan yang cukup hedon. Istrinya memiliki gaya hidup yang cukup mewah. Ia selalu menuntut Ali untuk memberikan uang lebih untuk digunakannya membeli tas ataupun sepatu yang sebetulnya tidak menjadi kebutuhan primer. Bahkan hampir 1 minggu sekali istrinya tersebut kerap kali meminta jatah untuk dirinya pergi ke salon guna merawat diri. Karena tuntutan yang diberikan oleh istrinya tersebut tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh Ali, keduanya kerap kali berselisih paham di rumah. Bahkan sang istri kerap kali mengancam berpisah jika Ali tidak mampu untuk menuruti semua permintaannya. Oleh sebab itu, saat aku mengajaknya untuk naik gunung, ia benar-benar bersemangat. Mungkin ia sangat ingin menghilangkan beban di pikirannya tersebut untuk sesaat. Aku sangat paham dengan kondisi Ali. Sebab jika aku berada di posisi Ali, aku pun tidak tahu apakah aku akan kuat bertahan atau lebih memilih untuk mundur perlahan. Kami bertemu di kedai kopi cukup lama, dan banyak sekali hal yang kami ceritakan satu sama lain mengenai persiapan pendakian. Alfi berencana untuk membawa perlengkapan camping yang kebetulan ia miliki di rumah, sehingga aku dan Ali hanya perlu menyiapkan logistik untuk pendakian dan persiapan camping di Gunung Kawi. Berbicara tentang Gunung Kawi tersebut sangat terkenal dengan cerita-cerita pesugihan dan hal-hal mistis yang bersemayam di gunung tersebut. Banyak sekali orang yang naik ke Gunung Kawi dengan tujuan tertentu, seperti mengharap kesejahteraan hidup, jodoh, dan lain sebagainya. Jujur aku sendiri tidak begitu percaya sebab aku belum pernah menyaksikannya secara langsung. Selama ini aku hanya mendengar hal tersebut dari kabar burung yang beredar di tengah masyarakat umum. Setelah pembagian tugas untuk persiapan pendakian esok hari, kami bertiga pun pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Jangan sampai kondisi kami bertiga menurun sebelum pendakian. Kami bertiga memutuskan untuk bertemu di terminal terdekat saat pagi hari, yaitu sekitar pukul 8 pagi. Masing-masing dari kami mengusahakan untuk datang tepat waktu agar perjalanan tidak mulur, sehingga kami bisa sesegera mungkin naik ke Gunung Kawi saat suasana masih cerah.
Hari pendakian pun tiba. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku sudah berada di terminal pemberangkatan saat ini, menunggu Ali dan juga Alfi. Mungkin saja mereka datang terlambat. Namun aku berharap keterlambatan mereka tidak berlangsung lama, sebab jika lama maka rencana kami selanjutnya tentu akan tertunda. Selang 15 menit kemudian mereka pun akhirnya tiba dengan membawa tas keril yang cukup besar berisi logistik pendakian dan juga perlengkapan camping. Kami bertiga pun akhirnya berangkat menuju Malang menggunakan bis umum antar kota. Perjalanan yang harus mereka tempuh paling cepat 2 jam dan maksimal 4 jam jika ditempuh dengan kendaraan umum bis. Namun jika menggunakan kereta api tentu waktunya akan jauh lebih singkat. Sepanjang perjalanan kami bertiga sangat senang, bahkan sesekali kami bernyanyi bersama ataupun saling bercerita satu sama lain. Keakraban di antara kita terjalin dengan begitu erat. Saat setengah perjalanan tiba-tiba ada seorang nenek yang memberhentikan bis dan masuk ke dalam bis kami. Ia duduk tepat di samping kami, meskipun sudah renta. Aku akui para sang nenek sangatlah cantik layaknya seorang putri keraton. Sang nenek pun tersenyum kepadaku dan ia menyapaku dengan begitu santun. Mau kemana? Ke Kawi, Nek? Oh alah, ke rumah nenek. Bukan, Nek, tapi ke Kawi, Gunung Kawi. Iya, itu tempat di mana nenek tinggal. Kalian niatnya bersih, bukan? Kami berniat untuk mendaki saja, Nek, tidak lebih. Nenek melihatnya dari sorot mata kamu. Tapi nenek khawatir dengan salah satu di antara kalian. Memangnya kenapa, Nek? Sang nenek hanya tersenyum sembari melihat masing-masing dari kami yang memang saat itu duduk berdekatan. Nenek kemudian menghela nafas panjangnya dan kemudian memberikan petua kepada kami. Bukan apa-apa. Kalian harus hati-hati dan jangan sampai keblinger. Keblinger? Dengan hal apa yang nenek maksud? Sang nenek tidak menjawab pertanyaanku, ia malah turun dari bis. Aku memandangi sang nenek hingga ia turun dari bis. Dan anehnya ketika dia turun, tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak. Ada apa ini? Kenapa, Di? Kalian lihat nenek-nenek yang duduk di sampingku tadi, bukan? Lihat kok. Memangnya kenapa? Dia benar-benar aneh. Dia berbicara seakan-akan memberikan sebuah isyarat. Namun belum tuntas ia berbicara, ia lebih dulu turun dan tiba-tiba menghilang. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin dia bukan hilang tapi masuk ke sebuah gang. Aku pikir ucapan Alfi ada benarnya juga. Mungkin saja aku memang salah lihat. Aku pun mencoba untuk berpikir logis dan tidak menyangkut pautkan ucapan sang nenek tersebut dengan hal-hal mistis. Terlebih lagi aku dan kedua temanku akan melakukan pendakian ke Gunung Kawi, gunung dengan sejuta misteri. Aku pun memilih untuk menikmati perjalanan yang hanya tersisa 1 jam lagi. Aku ingin segera sampai di Gunung Kawi. Aku sudah tidak sabar agar perjalanan yang hanya tersisa 1 jam ini tidak terasa. Alfi pun berinisiatif untuk membuka obrolan tentang Gunung Kawi. Kalian tahu nggak kalau di Gunung Kawi banyak sekali pantangan loh? Apa aja emang? Salah satunya yaitu kita nggak boleh mendaki dalam jumlah ganjil. Tapi kan jumlah kita ganjil, Vi. Tenang, aku udah pikirin itu. Pokoknya nanti salah satu dari kita ada yang harus bawa tongkat ya. Anggap aja itu untuk menggenapkan jumlah kita. Wah, betul juga tuh. Aku pun sependapat dengan ucapan Alfi, sebab kami tidak mungkin melanggar pantangan itu, sedangkan di sisi lain kami tidak mungkin menanggalkan rencana pendakian ini. Sebab kita sudah hampir sampai ke Malang dan tidak boleh ada kata pulang sebelum sampai puncak, pikirku. Aku pun kemudian menanyakan pantangan lainnya ke Alfi, sebab dia yang banyak tahu tentang Gunung Kawi, sementara aku dan Ali belum pernah pergi ke Gunung Kawi sebelumnya. Alfi pun kemudian melanjutkan ceritanya. Pantangan selanjutnya yaitu nggak boleh main gila sama cewek di sana. Aku dan Ali pun tertawa setelah mendengar perkataan Alfi, sebab rasanya sangat aneh jika seorang pendaki main gila dengan wanita saat pendakian. Emang ada ya pendaki yang main gila sama cewek saat pendakian? Jangan salah loh, banyak sekali pendaki yang terkena malapetaka karena hal itu.
Biasalah lelaki-lelaki mesum yang gak kuat godaan. Benar juga ya. Tapi kita mah gak mungkin ngelakuin itu. Kita udah nikah dan lagian di pendakian ini kan kita gak ajak cewek satupun. Jadi udah pasti aman lah, ucap Ali. Karena terlalu asyik ngobrol, kami pun sampai tidak sadar bahwa kami sudah sampai di Malang. Kami pun menyudahi perbincangan dan mulai turun dari bis menuju pangkalan ojek. Kami berencana untuk naik ojek menuju pos pendakian Gunung Kawi via Keraton. Kami pun mempercepat langkah untuk bisa menemukan tukang ojek pangkalan. Setelah itu kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pos pendakian dengan ojek yang sudah kami pesan. Rasanya lega sekali bisa sampai di Malang dengan kondisi yang masih sangat fit. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Kami berencana untuk mampir ke masjid terdekat sebelum sampai di pos pendakian untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Perjalanan yang kami tempuh pun tidak begitu lama. Kami bertiga pun meminta untuk diturunkan di masjid terdekat. Setelah menunaikan ibadah sholat zuhur, kami pun kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kebetulan jaraknya tidak begitu jauh. Saat di dalam perjalanan, banyak penduduk setempat yang menyapa kami. Mereka begitu ramah dan terlihat sangat sumringah. Saat itu kondisi pos pendakian Gunung Kawi via Keraton cukup ramai sebab kami memilih weekend sebagai hari pendakian. Hal tersebut tentu tidak begitu menjadi persoalan untuk kami bertiga. Di antara kami bertiga hanya Alfi yang sudah pernah melakukan pendakian ke Gunung Kawi. Sementara aku dan Ali sebelumnya baru pernah mendaki ke Gunung Arjuno yang letaknya tidak begitu jauh dari Gunung Kawi. Gunung Kawi merupakan sebuah gunung yang sangat populer. Bukan hanya populer di kalangan para pendaki, melainkan juga populer di kalangan para pelaku spiritual. Gunung yang dikenal dengan mitos pesugihan ini juga menjadi sebuah tempat religi bagi semua kalangan. Di area keraton juga terdapat banyak tempat ibadah yang bisa digunakan oleh pendaki dan pelaku spiritual. Gunung Kawi memang gunung sejuta misteri, sehingga melakukan pendakian ke Gunung Kawi ini harus benar-benar hati-hati. Namun aku sangat yakin bahwa kami bertiga tidak akan mengalami hal buruk selama pendakian ini. Karena dari awal memang niat kami bertiga hanya fokus pada pendakian dan menikmati keindahan alam. Aku pun kemudian mengajak Ali dan Alfi untuk pergi ke pos perizinan sebelum kami melakukan pendakian. Meskipun Gunung Kawi tidak memiliki base camp, namun di sana tetap terdapat pos perizinan untuk para pendaki mendatakan diri mereka sebelum melakukan pendakian. Setelah mendaftarkan diri di pos perizinan, tak lupa kami pun mendapatkan peta arah untuk memudahkan kami melakukan perjalanan menuju puncak Kawi. Menurut penuturan petugas, kami harus terus berhati-hati selama pendakian ini. Namun mereka tidak menyampaikan hal-hal yang perlu kami waspadai selama pendakian. Mereka hanya memberikan petua untuk berhati-hati saja. Pendakian awal Gunung Kawi dimulai dari menelusuri jalur di sebelah kiri keraton hingga ke arah hutan. Jalur pendakian di jalan ini belum begitu menanjak sampai di pos pesarean. Perjalanan yang kami tempuh dari pos perizinan hingga pesarean kurang lebih 15 menit. Selama 15 menit tersebut belum ada kendala yang cukup berarti, dan kami masih sangat have fun dengan perjalanan kami menuju pos pesarean. Pos pesarean merupakan area datar dengan sebuah bangunan kayu yang biasanya digunakan untuk melakukan aktivitas spiritual. Di dekatnya ada tempat yang disucikan seperti altar. Kami sudah tidak sabar untuk sampai di pos pesarean tersebut. Sesaat setelah sampai di pos pesarean, kami bertiga memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan untuk lebih menghemat waktu. Udara di sepanjang jalur pendakian sangat meneduhkan sehingga hal tersebut membuat aku dan kedua temanku merasa nyaman selama pendakian ini. Belum ada hal aneh yang terjadi, tidak seperti cerita-cerita para pendaki lain yang kerap kali menjumpai hal janggal selama pendakian. Meskipun baru berjalan sebentar, namun rasa lelah tak mampu untuk dihindarkan. Maklum, usia kami sudah tidak lagi muda. Kami pun berjalan dari pos pesarean menuju pos selanjutnya, yaitu pos Puncak Pintrang. Kami melewati jalan setapak yang menanjak konstan membelah hutan. Jalur pendakian masih sangat jelas, yaitu berupa tanah padat dan akar-akar pepohonan besar. Di sepanjang jalur pendakian tidak ditemukan tanah datar, sehingga tidak cocok untuk mendirikan tenda di sepanjang jalur ini.
Estimasi perjalanan menuju puncak Pintrang kurang lebih 7-8 jam, waktu yang begitu panjang untuk kami bertiga lewati. Saat ini hari sudah menunjukkan pukul 1 siang, sehingga kita akan sampai di puncak Pintrang kurang lebih saat hari sudah gelap, yaitu sekitar jam 9 malam. Namun di puncak Pintrang terdapat tanah yang cukup datar dan luas yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda dan beristirahat bagi para pendaki yang sudah mulai merasa kelelahan. Aku pun berinisiatif untuk mengajak Ali dan Alfi untuk mendirikan tenda di puncak Pintrang nantinya. Setidaknya agar tenaga kami bisa pulih kembali sebelum nantinya melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak Gunung Kawi. Di dalam perjalanan aku menjumpai tanah lapang pertama di jalur menuju puncak Pintrang. Di tanah lapang pertama tersebut terdapat sebuah makam tua. Menurut penuturan penduduk sekitar keraton, makam tersebut merupakan makam Joko Leleno dan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Saat melewati makam tersebut, hal aneh pun terjadi. Kakiku tiba-tiba saja terhenti seperti ada tangan yang menahan langkah kakiku. Benar-benar berat. Kakiku berat banget. Berhenti dulu, Rek. Nopo? Kram kah? Gak tahu ini. Ali dan Alfi pun turut berhenti karena kakiku benar-benar sulit untuk digerakkan. Kedua temanku itu membantuku mengangkat kaki yang seakan-akan menempel di tanah. Keduanya berjongkok dan mengoleskan balsem di kakiku. Mungkin saja kakiku benar-benar kram, pikir Ali dan juga Alfi. Saat kedua temanku sedang terduduk di depan kakiku, tiba-tiba saja aku melihat sebuah rombongan yang sangat mirip dengan rombongan keraton. Di dalam rombongan tersebut terdapat seorang wanita cantik yang merupakan seorang putri keraton tersebut. Anehnya paras putri tersebut sangat mirip dengan nenek-nenek di dalam bis yang kutemui sebelumnya. Namun putri keraton yang aku saksikan saat ini seperti sosok sang nenek ketika masih muda. Anehnya putri keraton tersebut memandangiku dengan tatapan yang sangat tajam ketika rombongan itu berjalan tak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Meski melihat sekelompok rombongan keraton lewat di hadapanku, namun aku tak mampu mengucapkan kalimat apapun. Bahkan untuk sekedar memberitahukan keberadaan mereka kepada kedua temanku pun aku tidak bisa. Bukan hanya kakiku yang terkunci, melainkan mulut pun ikut membisu karena hal tersebut. Benar-benar tidak bisa dipikirkan dengan menggunakan nalar manusia. Aku masih belum percaya dengan apa yang aku lihat. Semuanya seperti dongeng yang rasanya tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Saat rombongan keraton tersebut sudah berjalan menjauh, tiba-tiba saja mulut dan kakiku mampu untuk digerakkan lagi. Benar-benar tidak nyata. Aku pun bergegas menanyakan kepada kedua temanku tentang rombongan putri keraton yang aku lihat. Kalian lihat rombongan keraton yang baru saja lewat gak? Enggak kok. Kan dari tadi kami bantu obatin kaki kamu. Tapi tadi aku lihat sendiri mereka baru aja lewat di depan kita. Kamu hanya halusinasi mungkin karena rasa sakit di kakimu sekarang. Gak mungkin. Udahlah, jangan terlalu dipikirkan. Jika memang benar ada rombongan keraton yang lewat, ya biarkan aja. Ucap Ali menengahi. Memang sangat sulit untuk meyakinkan orang lain dengan cerita yang kita ucapkan. Namun jika hal tersebut bersifat fakta, semua orang akan tahu dengan sendirinya tanpa harus menceritakan semuanya. Sesaat sebelum kami bertiga melewati makam yang berdiri di jalur pendakian tersebut, tiba-tiba saja Ali ingin mampir ke makam tersebut. Hal ini merupakan hal aneh bagiku sebab Ali adalah orang yang sangat jarang berziarah. Dan sekarang ia tiba-tiba meminta untuk mampir ke makam yang dia sendiri tidak tahu asal-usulnya seperti apa dan siapa sosok di makam tersebut. Kami bertiga pun lantas mendatangi makam tersebut dan berdoa semampu kami untuk makam tersebut. Saat berada di hadapan makam tersebut, Ali tiba-tiba menangis. Entah apa yang membuatnya menangis. Lah, kok nangis, Li? Ali tak kunjung menjawab pertanyaanku. Ia benar-benar khusyuk saat memanjatkan doa di hadapan makam tersebut. Selang beberapa menit setelahnya, Ali pun masih mengeluarkan kalimat yang menurutku aneh. Masih dalam kondisi mata terpejam, ia sudah mengatakan bahwa ia akan menjadi orang kaya. Aku pun kemudian menepuk pundak Ali untuk menyadarkannya. Ali? Iya kenapa? Kamu yang ada apa? Kenapa sih kamu mendadak berubah? Kita harus lanjutkan perjalanan sekarang.
Ucap Ali. Aku dan Alfi merasa aneh dengan sikap Ali. Mengapa ia tiba-tiba meminta untuk melanjutkan perjalanan, sementara ia baru saja tuntas berziarah di makam tua yang saat ini masih berada di hadapannya. Sikap Ali benar-benar aneh. Wajah ketakutan pun muncul dari sorot matanya. Ia benar-benar terlihat cemas, tidak seperti biasanya. Ali kemudian menarik tanganku dan juga Alfi agar kami berdua bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Ia berjalan sangat cepat, tidak seperti biasanya. Bahkan genggaman tangannya pun begitu kuat hingga meninggalkan bekas memerah di pergelangan tanganku dan juga tangan milik Alfi. Aku masih merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ali. Namun karena dia terus meminta aku dan juga Alfi untuk bergegas, kami hanya bisa menurutinya. Raut khawatir tak hilang dari wajahnya, masih menempel begitu jelas. Hingga akhirnya kami pun sudah berjalan cukup jauh dari jarak makam di jalur pendakian ini. Aku pun mencoba menghentikan langkah Ali agar tidak terus-menerus menarikku dan juga Alfi. Berhenti Ali, berhenti. Ali pun menghentikan langkahnya dan melepaskan tanganku dan juga Alfi. Ali menarik napasnya begitu panjang seakan-akan dia baru saja keluar dari lubang permasalahan. Aku pun kemudian mencoba menanyakan beberapa hal kepada Ali. Kamu kenapa? Sikapmu benar-benar aneh. Benar loh Li, sikapmu benar-benar di luar nalar. Bahkan aku sendiri hampir tidak mengenalimu. Ucap Alfi. Ali tidak menjawab pertanyaanku dan juga Alfi. Ia masih belum bisa melegakan pikirannya. Aku pun kemudian mengambil air mineral di dalam tasku dan langsung memberikannya kepada Ali agar ia jauh lebih tenang. Ali langsung meraih botol minuman yang aku bawa. Ia kemudian meminumnya tanpa jeda hingga di dalam botol tersebut tidak tersisa satu tetes air pun. Padahal sebelum melewati makam tersebut, sikap Ali masih seperti sebelum-sebelumnya. Namun pasca melewati makam itu, Ali benar-benar seperti sosok lain. Setelah Ali selesai menghabiskan minumannya, aku pun mencoba membuka obrolan baik-baik dengan pikiran tenang agar Ali pun merasa tenang dan tidak lagi tergesa-gesa. Sekarang udah jauh lebih tenang kan Li? Udah deh. Coba ceritain ke aku dan juga Alfi sebetulnya apa yang terjadi padamu. Saat di makam tadi, aku lihat bayangan diriku sendiri. Di dalam bayangan itu aku sedang mendapatkan sebuah hukuman yang aku sendiri pun tidak tahu alasan dibalik itu semua. Bahkan di makam tersebut, aku melihat sosok istriku yang sedang mengalami hal yang sama denganku, Rek. Oh, jadi itu alasan kamu nangis saat di makam itu? Iya, aku benar-benar tidak ingin berakhir menderita seperti bayangan itu. Terlebih lagi ada sosok istriku di sana. Aku benar-benar tidak ingin hal buruk itu terjadi padaku, Rek. Anggap aja bayangan itu hanya buah imajinasimu aja, Li. Percaya denganku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Masalahnya bukan hanya itu aja. Lalu apa lagi? Tanya Alfi. Saat aku sedang diambang penderitaan, tiba-tiba ada sosok lelaki yang berpenampilan seperti salah seorang raja. Dia mendekat ke arahku dan juga istriku yang ada di dalam bayangan itu. Bahkan ia memberikan sebuah pilihan. Pilihan apa? Dia menuturkan bahwa satu-satunya jalan keluar yang bisa aku pilih adalah dengan melakukan hal yang tidak semestinya, Rek. Hal apa yang kamu maksud? Pesugihan? Aku benar-benar syok saat Ali mengatakan hal tersebut. Ia dijanjikan mampu keluar dari segala hal pelik dengan satu pesugihan yang harus dilakukannya. Rasanya hal tersebut tidak setimpal dengan konsekuensi yang nantinya bisa menimpa Ali dan tentunya keluarganya. Aku semakin penasaran dengan balasan yang diberikan oleh Ali kepada mereka. Ia mengatakan bahwa hidupnya sudah sangat baik dan sangat jauh dari hal-hal pelik. Namun sosok itu tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Ali. Lalu kamu menerima itu semua? Ali hanya terdiam saat aku menanyakan jawaban yang diberikan olehnya kepada sosok yang terus-menerus mengajak Ali untuk melakukan apa yang diucapkannya tersebut. Aku mencoba menanyakan hal yang sama kepada Ali untuk kedua kalinya. Namun bukannya menjawab pertanyaanku dan yang lain, tatapan matanya bahkan kini sangat kosong. Aku semakin khawatir dengan kondisinya tersebut. Aku pun terus menanyakan apakah Ali bersedia saat diajak untuk melakukan pesugihan atau tidak. Rasanya aku tidak ingin mendengar sahabatku salah langkah, terlebih lagi melakukan hal-hal yang tentunya akan sangat merugikan bagi diri sendiri
dan juga orang lain. Aku belum menjawab permintaan sosok itu perihal pesugihan. Kenapa kamu gak langsung nolak tawaran itu? Tanya Alfi. Aku hampir gila karena hal itu. Bahkan tubuhku panas dingin. Aku benar-benar tidak mampu untuk memberikan jawaban apapun saat itu. Pokoknya kamu harus menolaknya dengan tegas. Tapi Rek, aku merasa bayangan itu sangat sesuai dengan kehidupanku saat ini. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Saat ini rumah tanggaku sedang tidak baik-baik aja. Aku benar-benar merasa menderita karena sikap istriku yang semena-mena. Dan mungkin dia juga merasakan penderitaan yang sama karena dia tidak mendapatkan hal mewah dariku. Dan bayangan yang ada di kuburan itu benar-benar mengisyaratkan sebuah penderitaan yang aku dan istriku alami. Dan aku berpikir, mungkin saja pesugihan memang benar-benar jalan terbaik. Sebab dengan melakukan hal itu, aku bisa memenuhi semua keinginan istriku dan dia pun akan merasa sangat bahagia. Sehingga rumah tangga aku mampu terselamatkan, Rek. Istighfar Ali, istighfar. Aku melihat raut keputusasaan terlihat jelas dari wajah Alis. Dari awal ia memang kerap kali menceritakan problematikanya. Namun aku pikir semuanya hanyalah bumbu-bumbu pernikahan semata. Namun setelah mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Ali baru saja, aku merasa bahwa setiap manusia memiliki problematika yang tak sama satu dengan yang lainnya. Pada intinya hal yang menjadi penting adalah ketika manusia itu pandai untuk bersyukur tentang segala hal. Tentu segala hal akan menjadi baik. Namun dalam hal ini aku harus bisa mencegah Ali melakukan hal keliru. Untuk mengurangi rasa sedih Ali, aku pun kemudian mengajak Ali dan Alfi untuk melanjutkan perjalanan yang masih begitu panjang. Aku ingin membuat teman-temanku merasa lelah hingga mereka mampu melupakan persoalan pelik di dalam hidup mereka masing-masing. Kami pun berjalan berurutan. Alfi berada di barisan paling depan, disusul dengan Ali dan dilanjutkan denganku. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Itu artinya kami bertiga telah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam tanpa istirahat. Saat kami berjalan menyusuri hutan, aku mendengar suara burung gagak. Aku pun mencari asal suara tersebut. Benar saja beberapa burung gagak sedang terbang rendah tepat di atas kepala kami bertiga. Konon katanya, burung gagak adalah lambang kematian dan dia akan mengelilingi orang ataupun rumah yang penghuninya sedang berada di ambang hidup dan mati. Namun aku mencoba untuk berpikir positif dan tidak mengaitkannya dengan mitos yang beredar. Perihal kematian tentu sudah ada garis takdirnya masing-masing. Aku terus mencoba untuk berpikiran positif. Ternyata bukan hanya aku yang mendengar suara kicau burung gagak yang berterbangan mengelilingi kami bertiga. Ali dan Alfi pun sadar akan keberadaan burung gagak tersebut. Alfi yang sangat percaya dengan sebuah mitos pun langsung berpikiran negatif akan hal tersebut. Padahal aku sengaja tidak membahas tentang burung gagak tersebut, namun Alfi malah menyinggungnya. Kalian dengar suara burung gagak bukan? Dengar, tapi ya udahlah, biarkan aja. Kalian tahu dong kalau burung gagak itu simbol kematian. Dan burung itu terus terbang di atas kita loh. Apa jangan-jangan di antara kita ada yang akan meninggal? Wis, semua orang pasti akan meninggal, tapi hal itu tentu nggak perlu dikaitkan dengan adanya burung gagak di atas kita. Tapi mitos itu bukan hanya omongan kosong belaka. Mereka ada untuk memberikan tanda. Aku cukup kesal dengan apa yang diucapkan oleh Alfi. Terlebih lagi dia benar-benar ngotot dengan mitos yang dipercayainya tersebut. Sedangkan di sisi lain aku khawatir dengan Ali sebab ia baru saja mengalami kejadian sulit dan sekarang harus ditambah lagi dengan mitos konyol yang begitu dipercaya oleh Alfi. Aku pun memandang ke arah Ali. Ia benar-benar hanya terdiam tanpa bicara sedikit pun. Bahkan sesekali tatapannya sangat kosong. Ali pun tidak menggubris apapun. Aku khawatir Ali masih teringat dengan kejadian yang menimpanya di makam sebelumnya. Dah Alfi, lebih baik kita lanjut jalan aja. Nggak perlu membahas tentang mitos-mitos yang nggak jelas. Alfi pun sedikit kesal dengan ucapanku yang seakan-akan tidak menghargai pendapatnya tentang mitos yang dibicarakannya. Namun aku memilih untuk tidak terlalu memusingkannya. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara mengembalikan semangat Ali lagi agar tidak terus-menerus memikirkan hal-hal yang membuatnya semakin pusing akan keadaan. Kami pun memilih untuk mempercepat langkah kaki kami untuk menghindar dari burung gagak yang dari tadi mengikuti kami bertiga.
Tak lama setelahnya burung gagak itu pun benar-benar pergi dan menghilang. Saat ini terhitung kami sudah berjalan cukup jauh dan lama, yaitu sudah sekitar 4 jam. Terlebih lagi kami belum sempat menunaikan ibadah sholat asar, sehingga kami pun memutuskan untuk beristirahat lebih dulu, setidaknya agar rasa lelah yang ada di dalam tubuh kami bisa lekas sirna. Ali dan Alfi pun mengikuti ajakanku. Kami bertiga pun kemudian duduk di tanah landai di jalur pendakian menuju puncak Pintrang. Aku bergegas untuk mengambil wudhu dengan air mineral seadanya, sementara Ali dan Alfi pun memilih untuk membuat mie rebus dan kopi hitam untuk menghilangkan lapar dan dahaga yang mereka rasakan. Saat ini jam menunjukkan pukul 5 sore, artinya waktu sholat asar hampir habis. Aku pun bergegas untuk menunaikannya terlebih dahulu, sebab bagiku meskipun sedang di gunung sekalipun, sholat tetaplah kewajiban yang sudah sepatutnya dituntaskan. Aku sholat dulu, setelah ini gantian kalian ya. Kedua temanku pun hanya mengangguk tanda setuju dengan ucapan yang aku lontarkan. Aku pun bergegas untuk sholat, sementara Ali dan Alfi masih fokus dengan mie rebus yang dibuatnya. Mereka kemudian bergegas untuk menyantapnya tanpa menungguku. Wajar saja, mereka pasti sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah aku selesai menunaikan sholat, aku pun meminta Ali dan Alfi untuk bergantian sholat. Namun anehnya kedua temanku tersebut malah menolaknya. Mereka tidak seperti biasanya, keduanya menolak untuk menunaikan sholat. Menurut mereka, sholat ataupun tidak, hal tersebut tidak begitu memberikan peranan penting di hidup mereka berdua. Sepertinya ada sesuatu yang baru saja terjadi dan langsung mengubah pola pikir kedua temanku tersebut. Aku pun menanyakan kepada keduanya alasan mereka tidak ingin sholat. Mereka hanya terdiam membisu tanpa bisa memberikan penjelasan apapun. Kenapa kalian gak sholat? Waktunya hampir habis loh. Aku tidak sholat. Malas? Enggak kok. Hanya saja aku ingin menghabiskan waktuku dengan menyeruput kopi hangat ini, dan bukan untuk sholat, ucap Alfi. Aku pun kemudian menanyakan hal serupa kepada Ali, namun respon dia hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaanku. Aku pun mencoba untuk memaklumi hal tersebut. Setelahnya aku hanya bisa memberikan nasihat kepada keduanya. Jika memang tetap tidak diindahkan, yang terpenting aku sudah memberikan nasihat baik sebelumnya. Sebaiknya kalian berdua tetap utamakan sholat, sebab kita tidak pernah tahu apakah ke depan kita masih sempat untuk menunaikan ibadah tersebut, atau bahkan ajal lebih dulu datang sebelum kita sempat menunaikan kewajiban untuk sholat. Keduanya hanya terdiam setelah aku menasihati hal tersebut. Sepertinya nasihat tersebut berhasil menggugah hati Alfi, namun tidak dengan Ali. Alfi pun bergegas untuk mengambil air wudhu tanpa menjawab apapun nasihat dariku. Aku lega sebab dia langsung mau mendengarkannya. Ia lantas menunaikan ibadah sholat asar, sementara Ali tetap duduk terdiam. Aku pun mencoba untuk mendekatinya, siapa tahu dia memang sedang berada di masalah yang berat. Namun pertanyaan pertama yang ia lontarkan malah perihal pesugihan, bukan lagi perihal kewajiban untuk sholat. Ardi, boleh aku tanya sesuatu? Tentu. Kenapa, Li? Memangnya Gunung Kawi bisa dijadikan tempat pesugihan ya? Mengapa kamu bertanya demikian? Sebab sepanjang pendakian ini aku kerap kali melihat tempat-tempat yang dikeramatkan. Dan di antara tempat-tempat tersebut pasti ada seseorang yang sedang menyembah dan meminta sesuatu. Sependek yang aku tahu, Gunung Kawi memang terkenal dengan tempat untuk mencari pesugihan, Li. Bukan hanya itu, di sini juga banyak manusia yang tersesat hidupnya. Di Gunung Kawi ini bukan kekayaan saja yang mereka minta, melainkan ada jodoh, umur panjang, dan banyak lainnya. Mereka adalah gambaran orang-orang sesat yang seharusnya tidak melakukan hal tersebut di sini. Bagaimana cara melakukan pesugihan, Di? Setauku mereka meminta hal tersebut di makam keramat atau tempat-tempat yang dikeramatkan di sini. Kemudian tentu ada syarat khusus atau hal lain yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Untuk lebih spesifiknya, aku tidak begitu tahu. Setelahnya Ali pun terdiam seakan-akan merenungi semua hal yang aku ucapkan perihal pesugihan di Gunung Kawi. Aku banyak tahu pun karena banyak orang yang sebelumnya kerap kali menceritakan perihal pesugihan Gunung Kawi, sehingga aku bisa sedikit menjelaskannya kepada Ali. Tak lama setelahnya Alfi pun selesai menunaikan sholatnya. Ia kemudian menghampiriku dan juga Ali. Dia meminta maaf kepadaku karena keluputannya. Ardi,
Aku harap omonganku yang perihal sholat sebelumnya jangan kamu pikirkan ya. Aku sangat berterima kasih karena kamu sudah menasihatiku, sehingga aku tidak tersesat ke dalam hal buruk. Tidak masalah, Vi. Memang sudah sewajarnya sebagai seorang teman, kita harus saling mengingatkan. Alfi pun merasa lega setelah mendengar ucapanku. Setelahnya ia pun menanyakan apa yang aku dan Ali bicarakan sedari tadi. Aku pun hanya menjawab bahwa Ali menanyakan perihal pesugihan di Gunung Kawi ini. Alfi pun hanya bisa tertawa setelah mengetahui hal tersebut, sebab menurut Alfi hanya orang-orang yang berpikiran cepat yang bisa melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Padahal saat ini zaman sudah modern, seharusnya cara berpikir pun bisa turut modern bersamaan dengan perkembangan zaman. Setelahnya Ali tidak lagi menanyakan perihal pesugihan Gunung Kawi. Ia pun kemudian melakukan aktivitasnya, yaitu meminum kopi hitam miliknya dan memakan cemilan yang dibawanya. Sementara kewajibannya untuk sholat ia tinggalkan. Selepas saling menanyakan perihal pesugihan Gunung Kawi, aku pun merenungkan hal tersebut sejenak. Muncul kekhawatiran dalam diriku. Aku khawatir Ali akan berpikiran pendek dan melakukan hal serupa seperti orang-orang yang sudah terlanjur tersesat ke dalam jalan yang tidak baik. Terlebih lagi kondisi kehidupan Ali sedang tidak baik-baik saja. Istrinya selalu menuntut kemewahan dari Ali, sedangkan ia sendiri tidak sepenuhnya sanggup untuk memenuhi kehidupan hedon dari istrinya tersebut. Aku khawatir Ali akan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Aku pun mencoba untuk menegaskan kepada Ali agar ia tidak berpikir untuk melakukan pesugihan. Aku harap kamu gak berpikir untuk melakukan pesugihan di sini, Ali. Ingat, ada Allah yang selalu mengawasi kita. Saat aku mengatakan hal tersebut, Ali pun hanya terdiam dan tersenyum tipis. Aku hanya mencoba untuk percaya dengan Ali. Selama pendakian ini aku akan berusaha untuk mengawasinya agar tidak melakukan tindakan yang tidak semestinya. Waktu rehat pun usai. Perjalanan yang harus kami tempuh masih cukup panjang, yaitu sekitar 3 jam perjalanan lagi. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, alarm sholat maghrib dari handphoneku pun berbunyi. Aku memutuskan untuk menjamak sholat maghrib dan isya saat tiba waktu isya nanti. Kami bertiga pun memilih untuk kembali mengambil langkah. Jika kami berjalan dengan konsisten, maka kami bisa sampai di puncak Pintrang sekitar jam 9 malam. Pendakian malam tidaklah mudah. Kami harus lebih berhati-hati dalam mengambil langkah agar kami tidak jatuh terpleset ataupun terpleset ke jalur yang salah. Senter pun mulai kami nyalakan untuk menerangi jalur yang kami pilih. Aku berusaha sebisa mungkin untuk kembali membangkitkan semangat kedua temanku, sebab mereka sudah mulai terlihat lelah. Ayo semangat-semangat, sebentar lagi kita sampai di puncak Pintrang loh. Lelah di? Namanya juga naik gunung, Vi. Kalau pengen gak capek mah nongki aja di kafe. Ucapku meledek. Sepanjang jalur pendakian ini tatapan Ali tidak tenang. Ia terus memandang ke arah kanan dan kiri jalur pendakian. Sepertinya ia mulai terlihat mengamati segala titik yang ada di Kawi. Terlebih lagi tempat-tempat yang kerap kali dijadikan sebagai tempat pesugihan oleh penduduk setempat ataupun masyarakat di luar. Jangan berpikiran negatif ya, Li. Iya, Di. Akan aku usahakan. Aku harus terus mengajak Ali berbincang agar pikirannya tidak tertuju ke arah pesugihan terus-menerus. Aku juga meminta Alfi untuk turut serta membantuku untuk mengembalikan pikiran Ali agar tidak lagi memikirkan perihal pesugihan. Alfi pun kemudian membuka obrolan dengan membicarakan pengalamannya saat melakukan pendakian gunung lain. Aku punya cerita seru nih, guys. Cerita apa, Vi? Jangan bilang cerita tentang cewek. Enggak dong, ini cerita horor. Kejadian yang aku alami sendiri saat mendaki ke Semeru. Ali pun mulai memberikan perhatian kepada Alfi. Ia nampak penasaran dengan cerita yang ingin diceritakan oleh Alfi. Aku pernah ketemu dengan arwah pendaki yang tewas mengenaskan loh. Emangnya tewas kenapa? Tanya Ali. Pendaki itu tewas tersambar petir sesaat setelah ia berhasil sampai di puncak Semeru. Alfi, bukankah nggak baik kalau nyeritain hal horor saat pendakian? Nanti hantu yang kamu ceritakan tiba-tiba datang gimana, ayo? Tadi katanya disuruh cerita. Aku pun mencoba mendekat ke arah Alfi dan mencoba memberikan pengertian kepadanya. Boleh saja bercerita hal lain saat di atas gunung nanti, tapi tidak etis jika pendaki membicarakan kisah kelam pendaki lain.
Terlebih lagi pendaki yang diceritakan telah tewas, tentu hal tersebut tidaklah etis. Setelahnya mereka pun kemudian membicarakan hal lain, tidak lagi membahas perihal kisah pendaki Semeru yang tewas akibat tersambar petir saat berada di puncak Semeru. Obrolan setelahnya tidak berlangsung lama dan kini mereka bertiga hanya saling diam sembari tetap berjalan menyusuri jalur pendakian. Sebentar lagi kita sampai di puncak Pintrang. Masih kuat kan? Kuat, ucap Ali dan juga Alfi. Setelah melewati banyak sekali medan di sepanjang jalur pendakian, mereka pun akhirnya sampai di puncak Pintrang. Puncak Pintrang berada di ketinggian 2573 mdpl dan merupakan salah satu dari sekian puncak yang ada di Gunung Kawi. Puncak Pintrang berupa area datar dan tidak begitu luas. Dari puncak Pintrang para pendaki bisa melihat puncak gunung lainnya seperti puncak Gunung Butak dan puncak Gunung Batu Tulis. Kami pun bergegas untuk mendirikan tenda sebab kami berencana untuk bermalam di puncak Pintrang lebih dulu sebelum melanjutkan pendakian menuju puncak Gunung Kawi. Kami saling membagi tugas. Aku dan Ali mendirikan tenda sementara Alfi bertugas untuk memasak untuk makan malam kami. Malam itu suasana langit sangatlah cerah, bahkan bulan maupun bintang pun bersinar begitu terang. Hal tersebut menambah kesahduan malam itu. Tiba-tiba saja Ali membisikkan sebuah kalimat aneh kepada aku. sepertinya tempat ini bukan hanya akan menjadi tempat singgah, melainkan tempat untuk tinggal. Aku pun kaget saat Ali membisikkan kalimat tersebut kepada aku. Aku semakin berpikir bahwa semua yang diucapkan oleh Ali semakin mengarah ke hal-hal yang tidak masuk akal. Jangan bilang gitu, Li. Tapi itu benar-benar hal yang aku rasakan, Di. Kalau kamu mau menetap di sini, istrimu sendirian dong, Li. Sepertinya dia akan lebih senang jika aku tiada, Di. Selama ini yang diinginkannya hanya uang, uang, dan uang, bukan keberadaanku. Meski begitu, dia tetap pasanganmu loh. Ali pun kembali terdiam sesaat setelah disinggung perihal istrinya olehku. Aku hanya tidak ingin ia terus berlarut-larut dalam kepelikan hidupnya. Setelah tenda selesai dibangun oleh Ali dan olehku, masakan yang dibuat oleh Alfi pun selesai dibuat dan sudah siap untuk disantap. Mereka pun menikmati hidangan di depan tenda. Pemandangan malam hari puncak Pintrang sangatlah cantik. Lampu-lampu warga terlihat begitu terang dari arah puncak. Semuanya tersketsa dengan begitu cantik. Setelah semuanya selesai, kami pun masuk ke dalam tenda kami. Kami harus segera tidur supaya di jam 2 nanti kami bisa memulai pendakian menuju puncak Kawi. Sesaat setelah pintu tenda ditutup, keadaan langit malam itu tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap. Tak lama setelahnya gerimis pun jatuh dan membasahi tenda kami bertiga. Gerimis masih sangat kecil sehingga hal tersebut tidak menjadi permasalahan besar. Kami bertiga memilih untuk tetap terlelap tidur. Sesaat setelah kedua temanku terlelap tidur, aku masih terjaga dengan mataku yang begitu lebar. Tiba-tiba saja aku merasakan hujan besar turun mengenai tendaku. Padahal sebelumnya baru gerimis. Rasanya aku ingin keluar dan memastikan bahwa kondisi tenda kami baik-baik saja. Bukan hanya hujan besar yang aku lihat dari balik tenda, melainkan aku pun melihat ada bayangan hitam yang terus mengelilingi tendaku. Bayangan itu terus mengelilingi tenda kami tanpa henti. Bayangan apa itu? Sementara kedua temanku masih terlelap tidur dan tidak berkutik sedikit pun, meskipun hujan menerpa dan terdapat bayangan hitam yang menurutku sangatlah aneh dan tidak seperti biasanya. Aku pun ingin memastikannya. Aku kemudian membuka pintu tenda dengan sangat pelan. Anehnya saat aku mulai membuka tenda, tidak ada tanda-tanda hujan besar jatuh di tempat tersebut. Yang ada hanya bekas gerimis kecil yang belum mengering. Keanehan tersebut berhasil membuatku merinding. Jelas-jelas saat masih di dalam tenda aku merasakan hujan besar turun dan menerpa tenda kami. Namun anehnya saat aku membuka pintu tenda tidak ada tanda-tanda hujan turun. Aku pun mencoba untuk memastikannya dengan keluar dari tenda dan berjalan sedikit. Di tempat yang saat ini aku pijak tidak ada tanda-tanda ataupun bekas turunnya hujan besar. Semua ini benar-benar membuatku kebingungan. Daripada aku larut dalam kebingungan, aku pun lantas memilih untuk mengambil air wudhu dan bermaksud untuk melaksanakan sholat isya dengan dijamak sholat maghrib yang sebelumnya belum sempat aku tunaikan. Aku sengaja tidak membangunkan Ali ataupun Alfi sebab aku melihat mereka begitu nyenyak di dalam tidurnya. Mereka pasti merasa kelelahan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh.
Sebelum mengambil wudhu, aku lebih dulu berjalan menuju semak-semak untuk buang hajat, agar penghuni jalur pendakian Kawi tidak murka. Permisi, numpang-numpang. Setelahnya aku pun langsung buang hajat. Syukurlah tidak ada hal janggal yang aku alami saat itu. Setelahnya aku pun berwudu dengan menggunakan air mineral seadanya yang aku bawa. Aku pun bergegas untuk menunaikan ibadah sholat, meskipun saat ini sedang ada di gunung dan segala hal menjadi terbatas. Namun hal tersebut tidak menghalangiku untuk tetap menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslim. Setelah usai, aku pun kembali masuk ke dalam tenda. Aku melihat kedua temanku masih terlelap. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami berencana untuk kembali melanjutkan perjalanan tepat di jam 2 pagi. Kami tidak ingin terus-menerus membuang-buang waktu. Meskipun sudah merebahkan badanku, nyatanya aku sangat sulit untuk terlelap. Aku sudah berusaha untuk memejamkan mataku, namun tak kunjung berhasil. Saat sedang terdiam, terlintas dalam pikiranku tentang larangan melakukan pendakian dalam jumlah ganjil. Sesaat sebelum pendakian, aku mengingatkan kepada kedua temanku untuk membawa kayu sebagai pengganti keganjilan tersebut. Namun hal tersebut malah tidak kami lakukan. Aku pun berpikir tentang konsekuensi akan hal tersebut. Apakah akan ada hal buruk yang terjadi pada kami bertiga akibat dari pelanggaran peraturan yang telah kami lakukan? Aku terus berpikir hal buruk hingga hal tersebut membuatku tidak tenang. Ternyata Alfi mendengar kegelisahanku. Ia yang saat itu tertidur tepat di sampingku pun terbangun. Kenapa, Di? Kok kelihatan gelisah? Vi, kok bangun? Iya, aku kebangun karena merasakan kegelisahanmu, Di. Memangnya kamu kenapa? Tiba-tiba saja aku kepikiran dengan pantangan pendakian Kawi, Vi. Pantangan apa? Tentang pendakian dalam jumlah ganjil. Kita kan bertiga nih, jadi sudah pasti jumlah kita ganjil. Seharusnya kita bawa kayu sebagai pengganti jumlah ganjil tersebut. Sejak awal kita sepakat akan bawa, tapi ternyata kita bertiga luput. Gimana ya baiknya? Sejauh ini semuanya masih aman-aman aja kok. Jadi menurutku ganjil ataupun tidak, jumlah kita itu semua nggak jadi persoalan kayaknya. Tapi Vi, peraturan tetaplah peraturan. Memang sejauh ini belum ada kejanggalan yang membuat kita mundur. Tapi nggak ada salahnya kan kita tetap waspada dan tetap mawas diri. Ya udah, saat lanjut nanti kita bawa tongkat kayu aja. Setidaknya kita tetap mengusahakan untuk tidak melanggar peringatan tersebut. Gimana? Siapa yang mau bawa nanti? Aman, aku juga mau kok, ucap Alfi. Setelahnya aku pun merasa sedikit lega setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Alfi. Memang Alfi adalah teman yang sangat bisa aku andalkan. Harapanku semoga peringatan yang kami langgar sebelumnya tetap ada pengampunan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa adanya hal pelik. Saat aku dan Alfi berbincang, tiba-tiba saja Ali mengigau. Ia berbicara keras seperti orang yang sedang ketakutan. Jangan, aku tidak ingin ikut dengan kalian. Sontak hal tersebut membuatku dan juga Alfi kaget. Kami berdua pun berusaha untuk membangunkan Ali, namun ia tetap berteriak-teriak dengan mata yang masih terpejam. Ali, bangun Li. Ali, sadar. Kami juga menggoyang-goyangkan tubuh Ali agar ia lekas sadar, namun hal tersebut nampaknya tidak berhasil. Ali terus-menerus mengigau dengan mengucapkan kalimat yang sama dengan wajah yang begitu ketakutan. Jangan. Aku tidak ingin ikut dengan kalian. Ali, istighfar. Ali pun tersadar dan langsung terkaget. Nafasnya begitu tersengal-sengal, ia bahkan sulit untuk mengatur nafasnya. Aku pun bergegas memberikannya air mineral untuk menetralisir kondisi Ali. Gimana, sudah mendingan, Li? Udah lumayan mendingan. Kamu sebetulnya kenapa, Li? Aku mimpi buruk. Mimpi apa? Kamu sampai terus-menerus mengucapkan kata jangan dan gak pengen ikut dengan mereka. Mereka siapa yang kamu maksud? Mereka ingin membawa aku ikut bersamanya. Bahkan aku diminta untuk terus tinggal di sini. Mereka siapa?
Aku sendiri tidak begitu tahu. Ada dua sosok yang menjadi pusat pandanganku. Pertama seorang perempuan cantik yang wajahnya sangat mirip dengan Putri Keraton, dan satunya lagi sosok lelaki tua berjubah putih. Keduanya memintaku untuk ikut bersama. Alasannya, mereka bilang kalau hidupku sedang tidak baik-baik saja dan semuanya akan menjadi baik jika aku mau ikut bersama mereka. Pokoknya sebaik apapun tawaran dari mereka, aku harap kamu tidak tergiur untuk ikut bersama mereka. Kenapa? Pokoknya jangan, Li. Kamu ingat bukan kejadian yang ada di makam saat di pos sebelumnya? Nah, itu ada kaitannya dengan makam tersebut. Dan segala kejanggalan yang kita alami selama pendakian ini juga ada hubungannya dengan mimpi kamu juga. Semuanya saling berkaitan. Iya, Li. Ardi benar. Ingat, tujuan kita ke sini untuk menghilangkan penat yang ada di pikiran kita, bukan untuk menghilangkan takdir hidup kita. Ali pun merenungi semua ucapanku dan Alfi. Ia terlihat mau menerima semua nasihat yang kami berikan. Ia kemudian menghela nafas panjang dan mulai mengiyakan apa yang aku dan Alfi ucapkan. Ali hanya terdiam setelah aku mengatakan hal demikian. Ia kembali dengan lamunannya tersebut tanpa sadar sekarang jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Sementara sejak tadi aku belum sempat untuk memejamkan mataku. Aku pun memilih untuk terlelap sejenak. Aku tidak ingin rasa kantukku nanti menjadi penghambat perjalanan menuju pos-pos selanjutnya. Selang 1 jam kemudian aku pun terbangun dari lelapku, begitu juga dengan Alfi. Sementara Ali masih tetap terjaga dengan lamunannya tersebut. Kamu gak tidur lagi, Li? Enggak. Khawatir mimpi buruk itu datang lagi, Di. Udah, jangan terlalu dipikirkan. Mimpi kan hanyalah bunga tidur semata, Li. Aku pun kemudian mengajak Ali dan Alfi untuk membantuku mengemas tenda dan barang-barang pribadi milik kami untuk dibawa menempuh perjalanan menuju pos-pos selanjutnya. Kami pun saling bekerja sama untuk mengemasi semua barang yang kami bawa. Setelah semuanya selesai, kami bertiga pun mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendakian. Aku pun mulai berjalan dan disusul oleh Alfi, dan di paling belakang adalah Ali. Aku berharap semuanya akan tetap baik-baik saja. Tujuan kami saat ini yaitu Puncak Batu Tulis. Untuk menuju ke Puncak Batu Tulis dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Waktu yang tidak begitu lama dibandingkan dengan perjalanan sebelumnya yang memakan waktu hampir 8 jam. Kami mulai berjalan sekitar jam 2 dini hari, jadi kemungkinan kami akan sampai di Puncak Batu Tulis sekitar pukul 3 dini hari. Perjalanan menuju Puncak Batu Tulis dimulai dengan menuruni Puncak Pintrang untuk nantinya kembali naik ke Puncak Batu Tulis. Perjalanan ini diibaratkan sebagai pemanasan karena untuk sampai ke Puncak Gunung Kawi para pendaki akan lebih sering menaiki dan menuruni bukit yang serupa. Untuk menuju Puncak Batu Tulis, trek kembali menuruni bukit dan kemudian naik lagi. Namun aku dan kedua temanku tidak perlu begitu khawatir, sebab turunan yang akan kami lalui tidak securam turunan di jalur sebelumnya. Sebetulnya jika kami sampai di jalur ini saat siang hari, kami akan melihat pemandangan yang sangat indah, sebab dari jalur ini terdapat pemandangan Gunung Semeru dari sebelah kanan jalur dan jurang lembah Gunung Kawi yang tak kalah istimewanya saat sunset. Meskipun begitu, aku dan kedua temanku tidak begitu kecewa karena kami bisa menikmatinya nanti saat perjalanan turun ke base camp lagi. Aku pun mencoba untuk mengingatkan kepada Alfi dan Ali yang berada di belakangku untuk tetap waspada di sepanjang jalur ini. Aku khawatir mereka salah ambil pijakan yang bisa mengakibatkan mereka terpleset. Terlebih lagi kondisi saat ini sangatlah gelap. Kami berjalan hanya dibantu senter seadanya. Puncak Batu Tulis berada di ketinggian 2603 mdpl berupa gundukan tanah yang disusun dengan batu-batuan besar seperti yang berada di puncak Gunung Buta. Di depannya ada area terbuka, datar dan lebar, cukup untuk membuat beberapa tenda di sana. Namun kami berencana untuk tidak membangun tenda di sana karena sebelumnya kami sudah cukup lama beristirahat saat berada di Puncak Pitrang. Puncak Batu Tulis merupakan salah satu tempat yang dikeramatkan di Gunung Kawi. Menurut penuturan banyak orang, jika kita berdoa secara sungguh-sungguh di Puncak Batu Tulis, niscaya keinginan yang dipanjatkan tersebut akan cepat terkabul.
Mungkin rasanya aneh bagi sebagian orang, namun bagi sebagian orang lainnya tentu hal tersebut memiliki keuntungan tersendiri. Sehingga tak jarang orang berbondong-bondong datang ke Batu Tulis hanya untuk sekedar meminta hajatnya agar diijabah. Sesaat sebelum sampai di puncak Batu Tulis, aku pun menuturkan mitos tersebut kepada Alfi dan Ali sebab mereka tidak banyak tahu tentang Gunung Kawi. Kalian pengen doa yang kalian panjatkan lekas terkabul nggak? Pengen dong, memangnya ada caranya Di? Tentu ada dong, dan cara ini sangatlah mudah. Memangnya apa dan gimana caranya? Kalian bisa berdoa nanti di puncak Batu Tulis. Konon katanya doa yang dipanjatkan secara sungguh-sungguh di puncak Batu Tulis akan segera diijabah. Masa sih? Aku ragu deh. Kata orang-orang sih gitu. Aku pun tidak tahu dengan jelas alasan dibaliknya. Ya nggak ada salahnya kan mencoba. Nanti aku coba deh pas kita sampai di Batu Tulis. Ajak kali juga tuh biar dia nggak ngelamun terus. Alfi pun kemudian mencoba untuk menegur Ali yang masih asyik dengan lamunannya tersebut. Alfi mencoba untuk mengembalikan fokusnya kembali. Kamu mau ikut doa juga nggak Li? Tanya Alfi. Ali hanya terdiam tak bergeming sedikit pun. Alfi pun tetap mencoba untuk menegur Ali lagi sampai ia benar-benar sadar dan fokus dengan apa yang dilakukannya. Ali, ucap Alfi dengan nada cukup tinggi. Hal tersebut pun langsung disadari oleh Ali. Ia kemudian langsung menjawab ucapan Alfi dengan nada yang sedikit terbata-bata. Kenapa Vi? Dari tadi aku ngomong ke kamu loh, malah kamunya diem aja kayak patung. Maaf Vi, tadi lagi nggak fokus. Ya udah, kamu mau ikut berdoa nggak di puncak Batu Tulis? Memangnya untuk berdoa saja harus di sana Vi? Bukan begitu, tapi kata Ardi konon katanya kalau kita berdoa di sana, doa yang kita panjatkan lekas diijabah. Kalau begitu bolehlah. Keduanya pun berencana untuk membuktikan kebenaran desas-desus tersebut. Sementara aku tidak bergeming sedikit pun, bahkan aku tidak berencana untuk memanjatkan doa di Batu Tulis. Aku lebih memilih untuk bersujud di atas sajadah seraya berdoa sekusyuk mungkin dibandingkan harus berdesak-desakan hanya untuk meminta agar doa yang dipanjatkan sesegera mungkin terkabul. Tak terasa 1 jam perjalanan pun sudah kami lewati. Kini kami sampai di puncak Batu Tulis. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sementara itu Alfi dan Ali pun bergegas untuk mencari tempat senyaman mungkin di puncak Batu Tulis. Mereka ingin segera menyampaikan hajatnya di puncak Batu Tulis agar semuanya segera terwujud. Sementara aku lebih memilih untuk duduk santai di salah satu dahan pohon yang tumbang seraya menikmati air mineral dan sepotong roti yang aku bawa dari rumah. Kedua temanku nampak khusyuk dalam memanjatkan doa. Doa baikku kali ini adalah semoga keinginan mereka sesegera mungkin bisa terwujud. Tak lama setelahnya Ali dan Alfi pun menghampiriku yang sedang duduk santai di sebuah dahan pohon. Aku kemudian menanyakan perihal doa yang mereka panjatkan sebelumnya. Kalian minta apa di Batu Tulis? Rahasia dong. Kalau kamu Li? Kalau aku minta agar hidupku berubah Di. Bisa punya banyak uang, berkecukupan, dan minta supaya istri tidak lagi banyak menuntut kepadaku. Aku tahu betul persoalan yang sedang dihadapi oleh Ali. Istrinya tak cukup sabar dengan kehidupannya yang serba terbatas. Istrinya selalu menuntut banyak hal, bahkan mereka kerap kali bertengkar hanya untuk mempermasalahkan keuangan semata. Aku pun kemudian mengajak keduanya untuk beristirahat lebih dulu, setidaknya untuk minum dan memakan camilan yang sudah dibawa agar tenaga mereka kembali pulih. Pos selanjutnya yang kami tuju adalah Savana 1. Waktu yang harus ditempuh oleh kami sekitar 2 jam perjalanan. Waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan perjalanan sebelumnya, sehingga jika kami bisa tepat waktu, kami bisa sampai di Savana 1 sekitar jam 5 pagi. Semoga saja saat di Savana 1 nanti kami berhasil menikmati keindahan sunrise dari ketinggian. Sudah begitu lama aku tidak menikmati keindahan sunrise dari gunung, sehingga aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Semoga kali ini takdir baik berpihak kepadaku, sehingga aku bisa menjadi orang yang dapat dikatakan beruntung. Pendakian menuju puncak Kawi dapat ditempuh dengan memilih di antara 2 jalur.
pertama adalah jalur turunan ke kanan dari puncak Batu Tulis. Dan kedua adalah jalur lama, yaitu jalur turunan di depan puncak candi sebelumnya. Perbedaannya yaitu jika kami memilih jalur lama, maka kami tidak akan bisa menemukan telaga dengan jalur pendakian yang sangat menantang. Namun jika kami memilih jalur satunya, yaitu jalur sebelah kanan Batu Tulis, maka kami bisa melewati telaga dengan trek pendakian jalur yang lebih ringan dibandingkan dengan menempuh jalur lama. Kami pun kemudian berdiskusi untuk menentukan pilihan tentang jalur mana yang akan kami pilih, jalur pertama atau jalur lama. Kita mau ambil jalur mana nih? Menantang atau biasa aja? Aku ingin coba jalur yang menantang, Di. Kalau kamu, Li? Aku ikut kalian aja, sebab bagiku semua jalur sama aja. Ya udah, kita lewat jalur lama aja ya, supaya lebih menantang. Siap. Dari puncak candi, jalur dilanjutkan dengan mengikuti sebuah turunan kemudian kembali menanjak melewati Gunung Pasang dengan vegetasi yang sangat rapat karena jarang dilalui oleh orang lain. Sepanjang jalur ini sudah ditutup oleh semak-semak panjang. Savana 1 berada di ketinggian 2564 mdpl dan merupakan savana kecil yang bisa dijadikan sebagai tempat istirahat. Namun kami berencana untuk tidak beristirahat di Savana 1. Cukup menikmati pemandangan yang masih tertutup gelap saja. Dalam perjalanan ini ada yang aneh dari sikap Ali. Ali terus mengucapkan kalimat-kalimat yang terus membuat aku dan Alfi bertanya-tanya. Dia terus mengucapkan pengandai-andaian yang tak masuk akal. Kalau aku masih diberikan kesempatan lagi, aku ingin kembali mendaki kayu bersama kalian berdua. Tentu kamu punya kesempatan itu, Li. Dan tentunya aku maupun Alfi bersedia untuk mendaki bertiga lagi, Li. Tapi aku khawatir aku tidak sempat untuk melakukannya lagi bareng kalian. Memangnya kamu mau pergi jauh? Entahlah. Aku pun saling tatap dengan Alfi setelah mendengar semua ucapan Ali yang menurutku tidak masuk akal. Mengapa dia terus mengatakan kalimat pengandaian yang seolah-olah mengisyaratkan bentuk perpisahan? Apa ada hal buruk yang sedang Ali pikirkan? Aku terus bertanya-tanya di dalam pikiranku. Aku pun kemudian berusaha untuk meyakinkan Ali bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja dan Ali tentu masih memiliki kesempatan untuk mendaki ke Kawi lagi. Sebab kami bertiga memang memiliki kesenangan yang sama, yaitu melakukan pendakian. Pokoknya kamu jangan berpikiran yang enggak-enggak ya, Li. Iya, Di. Hanya saja semisal aku sudah tidak lagi sempat, tolong selalu bawa namaku di setiap pendakian kalian ya. Ah, udahlah. Aku tidak ingin kamu terus-menerus membahas hal yang tidak masuk akal. Aku pun mencoba untuk mensupport Ali dengan terus-menerus menepuk dan mengelus-elus punggung Ali supaya semangat di dalam dirinya kembali bangkit. Aku percaya jika di dalam pendakian kami saling menguatkan, tentu hal buruk tidak akan datang mendekat ke arah kami. Tapi aku boleh titip keluargaku ke kalian. Mulai deh, mulai. Udahlah, jangan bahas hal yang menyedihkan. Betul itu, Li. Lagian kamu kuat dan sehat, tentu kamu gak akan kemana-mana. Kamu akan selalu membersamai keluargamu dan kita akan selalu berjalan beriringan. Ali pun terdiam setelahnya. Ia kembali fokus dengan langkah kakinya. Aku dan Alfi pun merasa bingung dengan sikap Ali yang terbilang aneh. Meskipun kami terus-menerus berbincang, namun langkah kami menuju Savana 1 tidak kami hentikan begitu saja. Sebab kami ingin segera sampai di puncak Kawi. Perjalanan ini cukup lancar, bahkan langit pun kini nampak bercahaya karena banyak bintang bertebaran di atas langit yang begitu luas. Tepat di jam 4 subuh, waktu sebelum azan subuh berkumandang, Ali meminta izin kepadaku dan juga Alfi untuk pergi buang hajat. Ia bahkan menitipkan semua barang-barang yang dibawanya kepada aku dan juga Alfi. Ali pun kemudian bergegas untuk mencari pepohonan rindang untuknya membuang hajat. Tetapi anehnya dia berjalan cukup jauh hingga ia tak lagi terlihat olehku dan juga Alfi. Tetapi aku dan juga Alfi tetap berpikiran positif. Mungkin saja tempat yang jauh tersebut adalah tempat yang cocok untuk Ali membuang hajat. Kami pun memutuskan untuk menunggu sampai Ali kembali ke sini. Aku dan Alfi pun menunggu sembari duduk di atas rerumputan yang tumbuh liar.
Kami tidak berpikir bahwa perjumpaan kami dengan Ali saat itu akan menjadi perjumpaan terakhir kami. Aku dan Alfi benar-benar tidak pernah berpikir buruk tentang Ali dan semua pemikiran yang selalu keluar dari mulutnya. Alfi masih kesal kepada Ali karena dia lebih memilih untuk buang hajat di tempat yang cukup jauh. Sebab hal tersebut tentu sangat menghambat pendakian kami ini. Dia terus menggerutu sepanjang Ali pergi. Aku dan juga Alfi pun dengan sabar menunggu kedatangan Ali. Namun selang beberapa menit kemudian Ali tak kunjung datang. Bahkan ini sudah 30 menit berlalu. Aku sendiri khawatir terjadi hal buruk kepadanya. Ali gak datang-datang, Vi. Padahal ini udah 30 menit. Mau kita susul aja kah? Kita tunggu hingga 1 jam dulu. Kalau dia benar-benar gak datang, baru kita susul. Ucapku, aku dan Alfi pun memutuskan untuk tetap menunggu karena kami masih berpikiran positif kalau Ali akan segera datang. Sementara Alfi sendiri sudah mulai gelisah sebab dia merasakan hawa merinding secara tiba-tiba. Kok aku merinding ya? Merinding karena apa? Aku sendiri gak tahu, tiba-tiba aja aku ngerasa ada sesuatu di sekeliling kita. Aku pun mencoba untuk memastikannya dengan melihat sekeliling, melihat kanan dan kiriku untuk mencari sesuatu yang membuat Alfi merinding. Namun anehnya aku tidak menjumpai siapapun atau apapun yang terbilang mencurigakan. Gak ada apa-apa kok, Vi. Mungkin itu hanya perasaan kamu aja. Tapi bulu kudukku sempat berdiri loh, Di. Udah, kita harus tetap berpikir positif. Alfi pun menuruti ucapanku. Dia mulai menarik nafas panjang untuk bisa menenangkan dirinya sendiri. 1 jam sudah berlalu, namun batang hidung Ali tak kunjung terlihat. Aku dan Alfi pun kemudian memutuskan untuk menyusulnya ke arah Ali pergi. Kami mencoba untuk memperlambat langkah agar tidak ada tempat yang kami lewatkan. Ali! Ali! Teriakku memanggil nama Ali. Suara teriakanku dan juga Alfi menggema hingga sampai ke langit-langit malam itu. Namun tidak ada sautan dari Ali ataupun siapa-siapa. Kami terus menyusuri jalan yang kami yakini dilewati oleh Ali. Kami pun terus berjalan hingga tidak sadar bahwa kami sudah berjalan cukup jauh dari tempat sebelumnya. Kami bahkan sempat bingung dengan arah yang kami ambil. Terlebih lagi saat kami menemukan persimpangan jalan. Hal tersebut benar-benar membuatku dan Alfi ragu untuk mengambil langkah. Setelah aku dan Alfi menempuh perjalanan cukup jauh dan memakan waktu kurang lebih 1 jam, kami pun kemudian menemukan adanya titik terang tentang keberadaan Ali. Aku tak sengaja melihat tas yang tergeletak di atas tanah yang bentuknya sangat mirip dengan tas yang dibawa oleh Ali. Aku dan Alfi pun bergegas menuju ke tempat di mana tas tersebut tergeletak. Aku dan Alfi pun bergegas untuk membuka tas tersebut guna memastikan pemilik tas itu benar-benar Ali atau bukan. Tak sengaja ada sebuah foto yang terjatuh. Foto tersebut berasal dari tas milik Ali. Aku pun mengambil dan mulai melihatnya. Itu benar-benar foto Ali bersama istrinya. Namun ada yang janggal dari foto tersebut. Seperti ada sebuah tulisan di baliknya. Maaf, aku tidak sempurna. Kalimat yang tertulis di balik foto yang aku temukan, aku dan Alfi pun bertanya-tanya tentang maksud di balik kalimat itu. Sontak aku dan Alfi pun teringat akan cerita sedih yang kerap kali diceritakan Ali kepada kami berdua. Cerita sedih tentang kehidupan rumah tangganya yang ternyata tidak baik-baik saja. Cerita sedih tentang bagaimana sang istri selalu menuntut hal lebih dari Ali. Sementara Ali tidak memiliki penghasilan yang besar. Aku pun teringat keinginan Ali yang terus-menerus diucapkannya di sepanjang perjalanan di Gunung Kawi. Dia selalu mengatakan bahwa dia sangat ingin melakukan pesugihan di Gunung Kawi untuk memenuhi tuntutan dari istrinya tersebut. Atau jangan-jangan Ali pergi untuk melakukan pesugihan? Hus, ngacok kamu. Masa Ali mau bertindak bodoh dan melakukan hal buruk itu? Kita tidak pernah tahu jalan pikiran orang. Benar juga katamu. Tapi aku masih ragu jika Ali benar-benar nekat melakukan hal itu sih. Kita harus cari tahu kebenarannya. Aku masih berharap dia tidak melakukan pesugihan. Aku juga berharap hal yang sama. Sebab jika dia benar-benar melakukan pesugihan, aku khawatir dia tidak akan selamat. Kenapa nggak selamat? Melakukan pesugihan itu tidak semudah yang kita lihat, Vi. Bersemedi meminta bantuan dari makhluk lain dan selesai.
Konsepnya tidak seperti itu. Perlu adanya pendampingan dari orang pintar untuk bisa melakukannya dengan baik. Jadi nggak bisa semena-mena. Sedangkan Ali tidak memiliki bekal apapun. Aku benar-benar khawatir kepadanya. Ya, kita doakan aja yang terbaik buat Ali, sembari kita tetap mencari keberadaan dia. Aku dan Alfi pun kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan Ali. Berbagai upaya telah kami lakukan, dari mulai berteriak memanggil nama Ali sampai mencari ke setiap sudut jalur pendakian yang kami lewati. Tak terasa kami sudah mencari cukup lama, sehingga langit yang semula gelap perlahan-lahan mulai menampakkan terangnya. Atau kita coba lanjut jalan ke atas saja, ke Puncak Kawi. Siapa tahu Ali sudah lebih dulu jalan ke sana. Kamu yakin? Siapa tahu, Vi, kita harus memastikannya. Jadi kita naik ke atas saja. Aku pun mengangguk untuk memberikan tanda kepada Alfi bahwa lebih baik kami berdua bergegas naik ke atas Puncak Kawi guna memastikan keberadaan dari Ali. Kami berharap Ali benar-benar sudah naik ke Puncak Kawi meskipun seorang diri. Aku dan Alfi pun memutuskan untuk naik ke Puncak Kawi meskipun harus menempuh perjalanan yang tidak sebentar. Tas dan semua barang milik Ali yang ditinggalkannya kami bawa untuk berjaga-jaga. Di sepanjang perjalanan kami berdua terus mengamati ke kanan dan ke kiri, siapa tahu kami bisa melihat Ali. Perjalanan dari Savana 1 menuju Puncak Kawi memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan, sebab kami harus melewati Savana 2 dan altar sembahyang lebih dulu. Hari pun kini sudah mulai terang, kami sudah tidak lagi memikirkan summit atau lain sebagainya, sebab di pikiran kami berdua saat ini adalah Ali. Kami masih berharap semoga dia benar-benar ada di Puncak Kawi. Jika dia benar-benar tidak ada di sana, maka kami berdua akan mencari bantuan dari pendaki lain ataupun dari penduduk sekitar untuk membantu mencari keberadaan Ali. Sepanjang perjalanan hanya kecemasan yang ada di pikiranku dan juga Alfi. Kami bahkan tidak memikirkan istirahat sama sekali. Di dalam perjalanan ini kami berjumpa dengan pendaki-pendaki lain. Kami pun sempat menanyakan keberadaan Ali kepada mereka. Permisi mas, kalian lihat ada lelaki berbadan besar pakai jaket berwarna biru melintas seorang diri ke sini nggak? Dari tadi kami nggak ngelihat siapapun mas. Beneran nggak lihat mas? Enggak mas, memangnya ada apa? Salah satu teman kami menghilang mas saat subuh tadi. Dia hanya meninggalkan ransel dan barang bawaannya saja. Kami sudah cari-cari di sekitar Savana 1 tapi dia nggak ada. Dia benar-benar ngilang atau sengaja ngilangin diri mas? Kami sendiri kurang tahu pastinya mas. Soalnya dia hanya izin buang hajat tapi setelahnya malah menghilang. Di Kawi ini kerap kali ada kejadian serupa mas. Ada yang hilang akibat tindakan buruk selama pendakian, ada yang bergabung dengan makhluk lain untuk pesugihan, dan banyak hal janggal lainnya. Kami berharap teman mas tidak demikian ya. Aku dan Alfi pun hanya bisa terdiam saat para pendaki yang terlihat lebih paham dari kami mengatakan hal demikian. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat tiba di Savana 2, aku dan Alfi memutuskan untuk beristirahat lebih dulu. Kami merasakan lelah yang tidak lagi mampu untuk ditangguhkan. Saat kami sedang duduk dan beristirahat, tiba-tiba saja ada seorang kakek tua menghampiri kami. Pakaiannya terlihat sangat lusuh. Dia hanya membawa sedikit barang yang dibungkusnya dengan kain yang sama lusuhnya dengan pakaian yang dikenakan. Dia juga membawa tongkat di genggamannya. Nafas kakek itu sudah mulai terengah-engah. Kami yang melihat sang kakek dengan wajah lusuhnya pun langsung mempersilahkan ia untuk duduk bersama. Tanpa diminta, kami pun langsung memberikannya air mineral dan cemilan yang masih tersisa di dalam ransel kami. Aku membiarkan sang kakek tersebut untuk minum dan makan lebih dulu. Aku dan Alfi sengaja bersikap demikian agar sang kakek bisa memulihkan tenaganya yang sudah terkuras. Entah seberapa hebat kakek di samping kami ini, sebab pendakian ke Gunung Kawi tidaklah mudah, sangat panjang dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Jika sang kakek sudah sampai di Savana 2 itu, artinya fisik sang kakek patut untuk diacungi jempol. Setelah sang kakek selesai makan dan juga minum, aku dan Alfi pun berinisiatif untuk menanyakan beberapa hal kepadanya. Sebab kami benar-benar penasaran tentang bagaimana cara dia sampai di Savana 2 Gunung Kawi ini. Kakek sendiri? Iya cuk. Memangnya kakek ke Puncak Kawi mau apa kek?
Ada tujuan tertentu kah? Tanyaku. Kakek memang senang singgah di sini. Memangnya kakek nggak capek? Namanya manusia hidup pasti capek, Cuk. Aku dan Alfi pun terdiam. Kami bingung mau membuka obrolan apalagi dengan kakek tersebut. Perbedaan umur yang sangat mencolok membuat kami segan dan canggung kepada sang kakek. Teman kalian sepertinya betah di sini. Aku dan Alfi pun langsung paham dengan kata teman yang dimaksud oleh sang kakek. Maksud teman tersebut tidak lain dan tidak bukan pasti Ali. Tetapi bagaimana kakek itu bisa tahu tentang Ali? Bukankah dia hanya bertemu dengan kami saja dan tidak dengan Ali? Teman yang mana, kek? Ganjil. Maksud kakek, kalian datang dengan jumlah ganjil, bukan? Betul, kek. Itu artinya kalian sudah melanggarnya. Tapi kami tidak bermaksud untuk melanggarnya, kek. Lalu, apa kakek tahu di mana teman yang dimaksud kakek itu? Dia kerasan di sini. Bisa nggak, kek, teman saya itu kembali lagi? Saat aku menanyakan hal tersebut, sang kakek malah beranjak dari tempat duduknya saat ini. Tanpa mengucapkan kalimat apapun, sang kakek langsung berjalan menuju ke puncak Kawi. Sontak hal tersebut benar-benar membuatku dan Alfi kebingungan. Mau kemana, kek? Sang kakek hanya tersenyum kepadaku dan juga Alfi. Aku dan Alfi saling tatap karena merasa bingung. Kok kakek itu tiba-tiba pergi ya? Aku sendiri tidak tahu, Vi. Tapi benar-benar aneh menurutku. Iyo, aku pun merasakan hal sama. Dia belum sempat menjelaskan secara detail kepada kita, tapi dia udah pergi begitu aja. Ya udah, Vi. Itu tandanya kita harus usaha sendiri untuk nemuin Ali. Ya, tidak ada pilihan lain. Setelah kami beristirahat di Savana 2, kami pun mulai melanjutkan perjalanan menuju altar sembahyang dan puncak Gunung Kawi. Aku pikir waktu istirahat kami sudah lebih dari cukup. Itu artinya saat perjalanan nanti diusahakan tidak berhenti. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya aku dan Alfi pun sampai di puncak Kawi. Kami melihat beberapa pendaki lain sedang asyik bersuah foto. Mereka sedang mengabadikan momen membahagiakan bagi mereka karena sudah sampai di puncak Kawi. Di sisi lain, aku dan Alfi tidak berpikir untuk menikmati puncak Kawi. Kami berdua hanya fokus untuk mencari Ali. Aku dan Alfi pun membagi tugas. Alfi bagian sebelah kanan, sedangkan aku mendapatkan bagian di sebelah kiri. Namun setelah mencari, nyatanya kami tidak kunjung bertemu dengan Ali. Sempat bertanya kepada beberapa pendaki, namun hasilnya nihil. Aku dan Alfi pun hampir putus asa dalam mencari Ali. Kami sudah berjalan sangat jauh, menghabiskan banyak energi selama pendakian ini. Namun semua itu tidak membuahkan hasil yang melegakan. Sepertinya kita harus meminta bantuan. Bantuan siapa? Kita lagi di atas loh. Ke base camp di bawah. Jauh banget. Ya, kita harus segera menemukan Ali. Jika tidak, kita tidak akan bisa pulang. Alfi pun terdiam sesaat setelah aku mengatakan hal tersebut. Kami berangkat bertiga dan seharusnya saat kembali lagi ke rumah kita juga berada di fase yang sama. Aku dan Alfi pun merenung sejenak untuk memikirkan tentang jalan keluar dari persoalan ini. Sementara kami masih sangat berharap Ali dalam kondisi baik-baik saja. Aku dan Alfi pun memutuskan untuk kembali turun ke base camp sebab kami tidak menemukan Ali di puncak Kawi. Bahkan jejaknya pun tidak kami temukan. Bertanya ke sesama pendaki pun tak kunjung menemukan jawaban. Kami sudah berusaha untuk mencari Ali ke semua sudut di puncak Kawi. Namun baik aku ataupun Alfi tak kunjung menemukan Ali. Sepertinya kita harus segera turun mumpung hari masih terang. Aku ikuti kamu aja. Aku manut yang terbaik. Namun sebelum aku dan juga Alfi kembali turun, aku meninggalkan jejak untuk Ali. Aku meninggalkan sapu tangan yang biasa aku pakai. Dan Ali tahu persis akan hal itu. Aku harap Ali bisa menemukan jejak yang aku tinggalkan.
Setelahnya aku dan juga Alfi pun mulai bergegas untuk turun dari puncak kawi. Pos pertama yang kami tuju adalah Savana 2. Dengan jarak tempuh yang tidak begitu jauh dari waktu saat aku dan juga Alfi naik ke puncak, raut wajah kami berdua tidak bisa lagi kami tutupi. Raut kecemasan begitu jelas tergambar. Bahkan aku sampai hampir meneteskan air mata karena putus asa. Selama kami menempuh perjalanan turun, kami tidak menjumpai para pendaki lainnya. Semua sudut di jalur pendakian kawi sangatlah sepi. Setelah sampai di Savana 2, kami memilih untuk tidak berhenti, melainkan kami tetap fokus untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang menuju Savana 1. Saat perjalanan turun, kami sama sekali tidak mengalami hal aneh, terlebih hal-hal yang berkaitan erat dengan mistis. Tidak seperti saat pendakian ke atas, kami terus-menerus mengalami hal pelik selama pendakian. Meskipun hal tersebut tidak mengurangi semangat kami untuk tetap melanjutkan pendakian. Di tengah perjalanan, Alfi mengeluh keadaan yang sedang kami hadapi saat ini. Dia merasa putus asa hingga ia tidak ingin melanjutkan pencarian Ali. Bisa nggak sih kita nggak perlu nyari Ali lagi? Capek aku. Kenapa kamu berpikir begitu? Dia yang memilih untuk pergi bukan, tapi kenapa kita yang harus direpotkan dengan terus mencari keberadaannya? Bukannya keputusannya untuk pergi adalah keputusan mutlak yang dibuat oleh Ali? Ucapan Alfi memang tidak bisa disalahkan. Memang benar Ali yang memilih untuk pergi, entah karena alasan apa. Tetapi sebagai teman baiknya, bukankah seharusnya kita hilangkan ego masing-masing demi keselamatan Ali? Aku tahu kamu capek, Vi. Tapi kalau bukan kita yang nyari dia, lalu siapa lagi yang akan mencarinya? Kalau istri dan keluarganya tanya, kita harus jawab apa? Kalau dia pergi karena sejatinya dia tidak menginginkannya, gimana? Tapi aku lelah, Di. Kita harus buang ego kita untuk sesaat, Vi. Setidaknya kita nggak akan menyesal di kemudian hari. Tapi Di, kita harus mengusahakannya lebih dulu, Vi. Ketemu atau tidaknya Ali, jangan dijadikan hal itu sebagai beban. Yang terpenting kita sudah mengusahakannya. Selebihnya biar takdir hidupnya yang berbicara. Alfi pun terlihat kecewa akan jawaban yang aku lontarkan. Aku hanya ingin lebih menguatkan Alfi agar dia tidak menyerah begitu saja. Aku pun menepuk pundak Alfi untuk lebih memberikannya semangat. Setelahnya Alfi pun mau ikut serta bersama untuk mencari keberadaan Ali. Kami berdua terus mempercepat langkah agar kami bisa segera sampai di pos keraton. Namun hal aneh terjadi saat kami melewati sebuah makam keramat di jalur pendakian kawi ini. Kami melihat seseorang yang sangat mirip dengan Ali. Orang tersebut sedang duduk bersimpuh di depan makam yang dikeramatkan tersebut. Dari ujung rambut hingga ujung kepala ia benar-benar mirip dengan sosok Ali. Hanya saja pakaian yang dikenakannya sudah jauh berbeda. Orang tersebut nampak khusyuk berdoa di depan makam tersebut. Aku dan Alfi pun mencoba mendekat ke arahnya untuk memastikan apakah sosok yang kami lihat benar-benar Ali atau orang lain. Kami jalan sangat pelan agar tidak mengganggu kehusyukan orang tersebut. Perlahan namun pasti kami terus melangkah tanpa henti hingga kami pun melihat dengan jelas wajah lelaki yang kami anggap Ali tersebut. Orang tersebut benar-benar Ali. Dia sedang duduk seorang diri di depan makam yang dikeramatkan tersebut. Aku pun memanggil namanya. Ali. Ali. Orang itu hanya menoleh ke arah kami sebentar. Setelahnya ia terlihat tidak memperdulikan keberadaan kami. Kamu Ali bukan? Tanya Alfi. Orang tersebut tetap tidak mengindahkan keberadaan kami. Sesekali ia menengok ke arahku dan Alfi, namun tak lama setelahnya ia tetap kembali fokus dengan kesibukannya di depan makam tersebut. Dia beneran Ali atau bukan sih? Tanya Alfi kepada aku. Aku ragu, karena jika dia benar-benar Ali, tentu dia tidak akan mengajukan kita, bukan? Tapi dia benar-benar mirip dengan Ali. Bahkan dari ujung rambut hingga kaki dia benar-benar menyerupai Ali. Ucap Alfi. Kami pun hanya bisa terdiam sementara orang yang menyerupai Ali tersebut terus melanjutkan persemediannya itu. Ia melakukan hal-hal yang sangat mirip dengan ritual pesugihan yang biasa orang lakukan. Saat kami sedang memperdebatkan tentang dugaan pesugihan yang dilakukan oleh Ali, tiba-tiba saja tanpa sadar sosok yang menyerupai Ali menghilang.
Padahal kami hanya lengah sejenak, namun sosoknya benar-benar sudah tidak ada di depan makam itu. Tak lama setelah sosok itu menghilang, tiba-tiba saja kami mendengar suara teriakan minta tolong. Tolong! Tolong! Terdengar suara teriakan yang tak jauh dari makam tempat kami berdiri saat ini. Seketika saja aku dan juga Alfi merinding karena hal tersebut. Di satu sisi kami masih dibuat bingung akan menghilangnya seseorang yang mirip dengan Ali, namun di sisi lainnya kami dikagetkan dengan suara minta tolong yang terdengar begitu menyeramkan. Kami pun memilih untuk menghiraukan teriakan tersebut. Kami sudah tidak bisa berpikir jernih. Entah suara itu benar-benar manusia atau makhluk lain, kami pun sudah tidak bisa memastikannya. Saat ini tujuan utama kami adalah segera turun ke bawah, menceritakan tentang menghilangnya Ali, dan kemudian bergegas untuk mencari keberadaan Ali hingga ketemu. Kami pun setengah berlari saat menuruni jalur pendakian ini. Kami benar-benar tidak memikirkan keselamatan kami saat itu. Sebab yang menjadi prioritas kami saat itu adalah segera menjauh dari makam keramat itu. Setelah sudah cukup jauh, Alfi pun tidak sanggup lagi berlari. Ia pun meminta untuk beristirahat sejenak. Kami pun bergegas untuk mengambil sisa mineral yang kami bawa. Rasa haus benar-benar sudah tidak bisa kami tahan-tahan lagi. Rasanya kami hampir tewas karena dehidrasi. Saat ini hari sudah mulai sore. Tak terasa perjalanan menuju pos pendakian awal pun tinggal sebentar lagi. Tekad kami adalah kami harus sampai di pos awal sebelum maghrib, agar banyak orang yang bisa membantu kami nantinya untuk menemukan Ali. Setelah selesai beristirahat, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos awal pendakian. Rasa lelah yang ada di dalam diri kami sudah mulai reda berkat mineral yang kami minum sebelumnya. Kami pun memilih untuk berjalan pelan sembari mengatur nafas agar stamina kami kembali fit. Pos awal pendakian pun sudah mulai terlihat di pelupuk mata. Aku dan Alfi mulai merasa lega karena kami hampir sampai. Meskipun perjalanan dari puncak hingga pos awal sangat melelahkan, namun aku dan Alfi berhasil menuntaskannya. Aku dan Alfi pun bergegas menuju base camp dan menemui penanggung jawab untuk memberitahukan perihal hilangnya Ali di Gunung Kawi. Namun karena mereka melihat raut wajah lelah kami, mereka pun lebih dulu meminta kami beristirahat sebelum menceritakan apa yang terjadi pada kami. Dengan baiknya mereka menyuguhkan minuman hangat dan sepotong roti untuk kami. Kami benar-benar bersyukur dapat berjumpa dengan manusia baik seperti mereka. Setelah membaik, mereka pun langsung menanyakan perihal permasalahan yang kami alami. Aku pun kemudian menceritakan tentang peristiwa hilangnya Ali secara mendadak kepada mereka. Setelah mendengar ceritaku secara detail, raut wajah bapak-bapak penjaga base camp itu pun mulai lain. Sepertinya teman kalian benar-benar melakukannya. Melakukan apa, Pak? Pesugihan yang selalu diucapkannya. Lalu, apa yang harus kita perbuat, Pak? Kami tidak mungkin pulang tanpa dia. Kita coba cari dia lebih dulu. Semoga saja dia masih selamat dan kita berhasil menemukannya, ya. Tapi kemungkinan selamatnya besar kan, Pak? Saya tidak bisa memastikan hal itu. Yang terpenting kita usahakan yang terbaik dulu. Aku pun mengikuti semua yang diucapkan oleh penjaga pos sebab kami yakin mereka jauh lebih paham dibandingkan dengan kami yang hanya pendatang. Mereka pun kemudian menyusun strategi untuk melakukan pencarian terhadap Ali. Mereka kemudian mengumpulkan massa sebanyak 6 personil untuk membantu melakukan pencarian. Karena saat ini hari sudah malam, mereka pun memutuskan untuk melakukan pencarian di esok hari. Selain itu juga mereka meminta aku dan juga Alfi untuk beristirahat terlebih dahulu supaya kami bisa turut serta dalam pencarian tersebut. Aku dan Alfi pun setuju dengan semua rencana yang sudah disusun oleh tim pencari dari Gunung Kawi. Keesokan harinya tepat di jam 7 pagi, tim pencari dari petugas base camp pun mulai bersiap-siap. Mereka kemudian menghampiriku dan juga Alfi yang saat itu masih beristirahat. Sebelum naik lagi, mereka mempersilahkan kami untuk sarapan terlebih dahulu supaya kami memiliki cukup tenaga selama pendakian nanti. Sebelum berangkat, ketua base camp pun lebih dulu membagi kami menjadi 2 kelompok agar proses pencarian bisa lebih maksimal. Aku dan Alfi kemudian mendapatkan bagian untuk 1 kelompok dengan ketua pos yaitu Pak Andi dan juga rekannya yang bernama Pak Roni.
Setelah semua persiapan selesai, kami pun mulai melakukan proses pencarian di hari pertama. Pak Andi selalu berpesan kepada kami agar kami selalu waspada dan mawas diri, jangan mudah tergoda oleh apapun dan siapapun selama pendakian. Selain itu juga kami harus selalu mengingat Allah. Pencarian pun dimulai. Kami mulai berjalan dari pos awal menuju pos-pos selanjutnya. Selama pencarian kami terus berteriak memanggil nama Ali, namun tak kunjung ada jawaban. Kami juga sempat menanyakan keberadaan Ali kepada pendaki-pendaki lain, namun di antara mereka tidak pernah ada yang melihat Ali sama sekali. Bahkan sosok Ali sangatlah asing di mata mereka. Salah satu dari tim pencari, yaitu Pak Roni, kebetulan memiliki kelebihan mampu berkomunikasi dengan makhluk lain. Ia pun kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sekitar lokasi pencarian. Aku melihat Pak Roni kemudian menyendiri di sudut pohon. Aku pun nampak aneh dengan hal tersebut, sebab sebelumnya aku tidak pernah melihat hal itu. Jangan merasa aneh begitu. Pak Roni sedang mencoba berdiskusi dengan penunggu Kawi. Siapa tahu setelahnya ada titik terang tentang keberadaan teman kalian. Lalu, kami cukup menunggu Pak Roni selesai atau terus melakukan pencarian, Pak? Tentu kita harus tetap melakukan pencarian. Kami berdua pun manut semua hal yang diucapkan oleh Pak Andi. Sementara Pak Roni mencoba berdiskusi, kami bertiga pun tetap berjalan menyusuri jalur pendakian guna mencari keberadaan Ali. Kalau Ali nggak ketemu gimana, Di? Kita harus tetap berpikiran positif, Vi. Kita harus yakin kalau Ali pasti ketemu. Tapi dari kemarin kita nyari dia sampai detik ini, sosok dia tak kunjung terlihat oleh kita. Meskipun begitu, kita harus tetap yakin. Alfi pun terlihat sedih setelahnya. Dia terus-menerus mengucapkan kemungkinan terburuk dari menghilangnya Ali. Alfi benar-benar kehilangan semangat. Aku pun membiarkan Alfi untuk bisa berpikir jernih untuk menyikapi persoalan ini. Sejatinya aku pun terkadang memiliki pemikiran serupa dengan Alfi. Namun aku sendiri bahkan tidak bisa mengucapkan hal tersebut kepada siapapun termasuk Alfi. Setelah lama menunggu, akhirnya Pak Roni pun mendapatkan hasil dari komunikasinya tersebut dengan makhluk penunggu Kawi. Dia tidak bisa lepas. Maksud Pak Roni, teman kalian salah memilih dan akhirnya sekarang dia tidak bisa lepas. Aku dan Alfi pun bingung dengan maksud yang diucapkan oleh Pak Roni. Aku kemudian mencoba menanyakan hal itu lagi kepada Pak Roni untuk mengetahui detail yang dimaksud oleh Pak Roni perihal keberadaan Ali yang masih menjadi misteri hingga detik ini. Namun Pak Roni mencoba menjelaskan semua hal yang diketahuinya kepadaku dan juga Alfi secara detail. Pak Roni pun kemudian memintaku dan juga Alfi untuk mendekat ke arahnya. Ia kemudian menceritakan semua hal yang dilihatnya tentang Ali dan Gunung Kawi. Ia mengatakan semua detail kejadian yang dialami oleh Ali. Bolehkah kami tahu detail kejadian yang dialami teman kami Ali, Pak? Tentu. Tapi Bapak harap kalian jangan kaget atau berpikiran lain karena hal ini. Oh iya, kalian juga harus bisa menjelaskan semuanya pada keluarganya nanti. Ucap Pak Andi menambahkan ucapan Pak Roni. Aku pun mencoba mendengarkan semua cerita yang diucapkan oleh Pak Roni dengan seksama. Teman kalian sudah terjerat begitu erat. Semula dia masih enggan untuk turut serta dengan ajakan Putri. Namun, karena dia melihat kilas balik persoalan hidupnya yang cukup rumit, akhirnya dia pun tidak berpikir panjang dan memilih untuk mengikuti semua perkataan sang putri. Apakah sang putri yang Bapak maksud adalah putri keraton? Benar sekali. Apa kamu pernah melihatnya? Saat melakukan perjalanan ke Kawi, tepatnya di pos awal, aku sempat melihat sebuah rombongan dengan satu orang putri yang sangat mirip dengan putri keraton, Pak. Dan anehnya hanya aku saja yang melihat hal tersebut. Kamu masih dilindungi. Kalau begitu, Ali benar-benar melakukan pesugihan dengan sang putri, Pak. Benar. Dia menginginkan kekayaan dan kekuasaan di dalam hidupnya.
tapi dia luput akan konsekuensi atas keinginannya tersebut. Memangnya dia tidak bisa kembali, Pak? Sangat sulit, sebab dia langsung berurusan dengan sang putri. Dan nampaknya sang putri tertarik dengan teman kalian itu. Sang putri memberikan apa yang dipinta oleh teman kalian dengan konsekuensi teman kalian harus tetap melayani sang putri sampai batas waktu yang saya sendiri pun tidak tahu. Jadi kesimpulannya saya tidak bisa memastikan apakah teman kalian akan bisa kembali atau tidak. Mendengar hal tersebut, aku dan Alfi benar-benar terpukul. Kami tidak pernah berpikir bahwa pendakian kami bertiga akan berakhir seperti ini. Mendengar Pak Roni terus mengatakan bahwa kemungkinan Ali kembali sangatlah kecil membuat kami berdua tidak mampu untuk berpikir. Seketika tubuh kami pun lemas. Apa tidak lebih baik kalau kita usahakan untuk mencari Ali lebih dulu, Pak? Setidaknya sampai 3 hari ke depan. Jika memang Ali tidak kunjung kembali, kami akan mencoba berbicara pelan dengan keluarganya. Tapi kami ingin memaksimalkan pencarian Ali, Pak. Tentu saja boleh. Kami dari Pos Kawi pun akan membantu kalian semaksimal mungkin. Nanti kita juga akan coba datangkan seorang ustadz untuk membantu, ucap Pak Andi. Meskipun kemungkinan untuk berjumpa dengan Ali sangatlah kecil, namun aku dan juga Alfi tidak patah arah begitu saja. Kami akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk menemukan Ali dalam kondisi apapun. Setidaknya kami sudah mengusahakan yang terbaik untuk bisa menemukan Ali. Aku dan Alfi merasa miris dengan takdir pelik yang dialami oleh teman seperjuangan kami, yaitu Ali. Harapan baik masih kami genggam erat. Pencarian pertama tidak membuahkan hasil, hanya informasi dari Pak Roni yang kami peroleh, selebihnya tidak ada lagi. Bahkan dari tim satunya pun tidak menemukan apapun, entah jejak langkah kaki ataupun hal lainnya. Karena pencarian masih tersisa 2 hari lagi, kami dan tim pencari pun memutuskan untuk membangun tenda di sepanjang jalur pendakian. Hal itu dilakukan agar kami tidak harus naik turun kawi untuk melakukan pencarian di esok hari dan esok lusa. Malam pertama tepat di pencarian hari pertama, kami semua memutuskan untuk beristirahat di tenda yang sudah kami dirikan. Makan dan minum seadanya sudah menjadi keniscayaan untuk kami. Malam itu udara terasa sangat dingin. Malam itu rasanya sangat berbeda dibandingkan dengan malam sebelumnya. Namun kami anggap hal tersebut terjadi karena pengaruh cuaca. Suara jangkrik dan hewan lainnya pun saling bersaut-sautan silih berganti. Aku dan Alfi masih belum bisa memejamkan mata. Pikiran tentang Ali tak kunjung hilang. Bahkan kami berdua pun sampai tidak nafsu makan. Namun Pak Andi, Pak Roni dan tim lainnya selalu memberikan semangat kepada kami agar kami tidak mudah patah arah. Sebab segala kemungkinan bisa saja terjadi, tidak ada yang tahu. Kami pun merasa sangat beruntung karena bertemu dengan orang-orang baik seperti mereka yang mau membantu tanpa pamrih dan selalu memberikan support tanpa putus. Karena support dari mereka, kami pun bersemangat kembali. Kami berpikir kalau kami tidak memperdulikan diri kami sendiri, tentu hal tersebut akan berimbas kepada kesehatan kami. Dan jika hal itu terjadi, tentu kami pun tidak akan maksimal dalam mencari Ali. Meskipun berat, hal ini tentu harus tetap kami lalui. Keesokan harinya kami pun melanjutkan pencarian. Saat ini titik yang kami ambil berbeda dengan hari sebelumnya. Di hari kedua ini kami optimis bisa menemukan Ali, meskipun takdir kami sendiri pun tidak tahu. Meskipun sudah berusaha maksimal, nyatanya semesta kali ini tidak berpihak kepada kami. Pencarian hari kedua tidak membuahkan hasil dan semuanya nihil. Masih sama seperti kemarin. Kini tiba saatnya pencarian hari terakhir. Kami sudah mulai pasrah dengan hasilnya. Entah ketemu atau tidak, setidaknya aku dan Alfi sudah mengusahakan yang terbaik. Dan nyatanya pencarian terakhir kami pun nihil. Kami tidak menemukan jejak Ali dan tidak menemukan sosok Ali itu sendiri. Akhirnya dengan berat hati aku pun berbincang dengan penanggung jawab basecamp untuk menyudahi pencarian. Meskipun sangat berat, namun kami mencoba untuk ikhlas. Sebab takdir tak mampu ditebak oleh manusia. Kamu yakin mau menyudahi pencarian ini? Tanya Pak Andi.
Yakin Pak, kami tidak ingin terus-menerus merepotkan kalian. Lagi pula, kami juga harus tetap kembali ke rumah Pak, melanjutkan hidup meski sudah ada luka tergores karena peristiwa menghilangnya Ali. Pak Andi dan tim pun mengikuti keputusan kami. Akhirnya kami semua pun kembali ke base camp awal dengan amat berhati-hati. Tanpa sadar aku dan Alfi pun meneteskan air mata karena kami masih belum bisa menerima takdir hidup Ali. Setelah usai, kami berdua pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun sebelum itu kami memilih mampir ke rumah Ali. Kami pun memberitahukan semua kejadiannya kepada sang istri. Meskipun sang istri memiliki kepribadian kurang baik, namun tidak bisa dipungkiri, kesedihan langsung bersarang di wajahnya setelah aku dan Alfi memberitahukan bahwa Ali suaminya menghilang. Setelah itu kami pun pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. Aku masih sangat berat untuk melangkahkan kakiku. Semuanya kini sangatlah berbeda. Ali, aku harap kamu bisa bahagia meski di alam yang berbeda. Ali, kamu manusia baik dan aku berharap kamu baik-baik saja. Aku dan Alfi pun tidak bisa menghilangkan kesedihan hingga detik ini. Dan sampai detik ini pula sosok Ali, sahabat baik kami, benar-benar tiada tanpa raga. Sekian, dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.